untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Selamat siang dan selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dengan webinar kita di siang hari ini. Saya ingin mengingatkan bahwa acara akan dimulai 5 menit lagi ya, dan jangan kemana-mana karena kita akan bertemu lagi 5 menit yang akan datang. Cek dulu. Kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu yang provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, video dengan 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini.
Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa di siang hari yang cerah ini pada tanggal 17 November 2021. Tentunya di acara kebanggaan kita bersama webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Azura Intan Wahyudi yang pastinya akan membersamai seluruh peserta ya di webinar di siang hari ini. Dan tentunya kita akan belajar lebih banyak nih pada siang hari ini mengenai paham batasan di dunia tanpa batas, kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah, tadi kan kita akan mendengarkan materi yang luar biasa, tapi sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu ya untuk mengingatkan kepada seluruh peserta nih agar tak lupa menerapkan protokol kesehatan mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan ada juga hal-hal penting lainnya yaitu selalu menghindari kerumunan dan pastinya meminimalisir mobilitas kita semua. Walaupun kondisi COVID-19 saat ini sudah menurun ya Ibu Bapak dan teman-teman semua, kita nggak boleh lengah biar nanti kita bisa kembali nih ke kehidupan kita yang normal. Dan tentunya saya selalu berharap seluruh peserta di sini bisa dalam keadaan sehat walafiat selalu. Nah, untuk materi hari ini, untuk topik yang akan dibawakan hari ini akan disampaikan oleh 4 narasumber hebat kita ya. Dan maka dari itu, izinkan saya terlebih dahulu menyapa keynote speech dan keempat narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang dan salam hormat kepada Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Selamat siang kepada Bapak Apriki Putra Wijaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang kepada Bapak Fianda Juliantoro. Selamat siang Bapak Fianda. Selamat Kak Surentan. Baik, selamat siang juga kepada Ibu Triana Dewi MPD. Selamat siang Ibu, dan juga sudah ada nih Ibu Nur Khalila Fajrini MPD. Dan selain ada keempat narasumber yang pastinya hebat, hari ini kita juga akan ditemani oleh key opinion leader yang gak kalah kerennya, yaitu sudah hadir nih di tengah kita semua, Kak Sinta Kesuma Dewi Syam. Selamat siang Kak Sinta. Baik, semuanya untuk membuka acara ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Dan untuk itu doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Dan untuk membakar lagi rasa semangat kita dan juga rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya.
Terima kasih seluruh peserta atas partisipasinya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan setelah ini kita akan mendengarkan nih kata sambutan dari keynote speech kita, yaitu Bapak Samuel Abrijani Panggerapan. Kepada Bapak Samuel, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Samuel untuk kata sambutannya, luar biasa nih ya. Di siang hari ini kita sudah disambut oleh Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan kita akan berkenalan mungkin dan berbincang sedikit dengan key opinion leader kita di siang hari ini, yaitu Kak Sinta. Jadi coba yuk kita panggilkan terlebih dahulu. Selamat siang Kak Sinta. Selamat siang, Assalamualaikum Kota Padang, apa kabar? Waalaikumsalam Kak Sinta, kabar baik, semoga juga seluruh peserta hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya Kak Sinta ya.
Ya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat bahagia, sudah divaksin dan selalu sehat gitu. Setuju nih dengan Kak Sinta. Nah, sebelum kita berbincang lebih banyak lagi, mungkin nih teman-teman di sini ada yang sudah tidak asing ya dengan wajahnya Kak Sinta, karena Kak Sinta ialah seorang presenter dan juga produser di salah satu TV nasional yaitu TV One. Dan Kak Sinta juga ada usaha nih ya Kak Sinta di at my own creation for you. Jadi buat teman-teman semua mungkin boleh mampir ke Instagramnya nih at my own creation for you. Oke, nah kan tadi saya sudah mengenalkan Kak Sinta sedikit nih. Boleh dong Kak Sinta mungkin menyapa lagi seluruh peserta yang sudah hadir dan memperkenalkan dirinya lebih detail nih. Silahkan Kak Sinta. Baik, terima kasih. Tak kenal maka kata sayang ya, itu udah peribahasa yang udah kita kenal dari dahulu kala. Perkenalkan semuanya para partisipan yang ada di sini. Nama saya Sinta Samsul Arif. Saya biasa dipanggil Sinta atau biar akrab biasa dipanggil Juju. Saya ini adalah seorang produser dan juga seorang presenter dari TV One. Kebetulan untuk jadi presenter aku dipercayakan untuk membawakan acara kabar pagi setiap hari Senin sampai Senin jam 4 sampai 4.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman atau partisipan yang mungkin bangun sholat subuh dengar suara saya, semoga tidak asing dan semoga saya dapat memberikan inspirasi atau memberikan informasi yang baik buat semua, khususnya masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian saya juga seorang produser. Kalau di TV itu ada produser. Jadi setiap program itu pasti ada yang namanya program maker. Di dalamnya itu ada produser, asisten produser, ada eksekutif produser, ada reporter. Jadi masing-masing program itu pasti punya program maker. Kalau bahasa anak sekarang itu namanya konten kreator. Padahal mah kalau orang TV mah tahunya adalah tim produksi gitu ya. Saya ini kebetulan produser acara dipercaya sudah 4 tahun terakhir ini dipercaya menjadi produser program talkshow kesehatan. Bertepatan juga pada 2 tahun kemarin ini ternyata talkshow kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah banget program itu bisa bertahan sampai sekarang dan tetap mengudara dan diharapkan juga memberikan inspirasi buat kita semua untuk bisa menjadi lebih sehat dan lebih bahagia gitu dan tidak terlalu stres menghadapi pandemi COVID-19. Iya benar banget. Kebetulan saya juga punya usaha yang lahir di masa pandemi. Alhamdulillah usaha itu adalah saya bilangnya adalah buah hasil dari pandemi gitu dan kecepatan digital. Karena saya tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa saya akan memiliki toko gitu. Jadi dulu-dulu tuh yang saya pikir adalah punya toko tuh harus di Tanah Abang, harus di Mangga Dua, harus di pasar, harus di ruko gitu. Ternyata masa pandemi ini membuat saya terbuka matanya bahwa ternyata peluang-peluang itu banyak banget di luar sana. Sehingga saya bisa memanfaatkan skill atau hobi saya untuk mengembangkan skill atau hobi saya itu menjadi sebuah hal yang berarti buat saya dan kurang lebih bisa menambah rezeki saya gitu ya dengan usaha kecil-kecilan. Ya kurang lebih begitu gitu. Nanti kalau memang kebetulan saya bikin aksesoris. Jadi kalau memang suka aksesoris, monggo mampir di My Own Creation for You. Terus yang pengen punya informasi soal kesehatan atau soal lifestyle atau soal gimana caranya jadi news presenter atau jadi produser, mampir di Instagram saya gitu. Saya sering banget memberikan tips-tips terkait apa yang saya lakukan dan saya harapkan apa yang saya share ke semuanya itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat buat kita semua, bukan semata-mata untuk viral aja atau untuk menjadi terkenal atau gimana. Yang saya harap bahwa apapun yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat buat banyak orang gitu. Amin. Wah luar biasa nih ya Kak Sinta tadi untuk presenternya dari hari Senin ketemu hari Senin lagi ya Kak Sinta ya. Luar biasa nih. Jadwal siaran itu berganti-ganti, cuma programnya itu dari Senin ke Senin. Baik Kak Sinta, nah mungkin ini jadi untuk teman-teman semua yang biasanya bangun subuhnya tepat waktu nih ya, azan langsung melek, biasanya langsung nyetel TV dan lihat kira-kira ada informasi terbaru apa sih di Indonesia hari ini. Nah tuh mungkin sering mendengar suaranya Kak Sinta dan juga melihat Kak Sinta siaran. Oke Kak Sinta, mungkin nanti kita akan cerita-cerita lebih banyak lagi ya setelah sesi pemaparan materi ya. Kak Sinta nggak kemana-mana kan ya?
Oh, saya standby dan menyimak sehingga saya paham juga dengan apa yang saya lakukan selama ini dengan era digital. Siap Kak Sinta. Oke Kak Sinta, nanti kita akan berjumpa lagi setelah sesi pemaparan materi. Terima kasih banyak Kak Sinta. Wah, kita sudah berkenalan dengan kayak opinion leader yang nggak kalah semangatnya nih ya, pastinya dari narasumber kita hari ini. Dan sebelum itu saya juga ingin menyapa dong seluruh peserta yang sudah hadir. Halo, selamat siang, salam sehat dan salam semangat untuk peserta khususnya dari Kota Padang. Wah, di tanah Sumatera Barat ya, walaupun saya belum bisa ke sana secara langsung, tapi saya bisa jalan-jalan nih melalui virtual dan juga bertemu seluruh peserta hari ini. Dan coba nih, saya mau tanya dulu kepada seluruh peserta, kira-kira yang hari ini bergabung di webinar kita berasal dari mana sih? Coba, apakah ada yang berasal dari luar Kota Padang atau banyaknya yang dari Kota Padang nih? Coba boleh dituliskan yuk di kolom chat, kira-kira pada dari mana sih? Ada nggak yang kira-kira dari Pulau Kalimantan mungkin? Atau dari Pulau Sulawesi gitu ada? Oh, kalau Kak Derisman dari Padang asli ya nih, luar biasa. Kalau Kak Yudo dari Palembang, oh ada yang dari Jambi juga. Ternyata nggak dari Kota Padang aja peserta kita hari ini. Dan kayaknya ada juga peserta dari seluruh penjuru Indonesia, tapi kayaknya masih malu-malu nih buat ngomong ya di kolom chat. Nggak apa-apa, kita akan tetap bersemangat dan sama-sama belajar di webinar hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi, kita akan terlebih dahulu ya mendengarkan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Tata tertib. Peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Nama peserta, underscore, nama instansi. Contoh, Susiana, underscore, Universitas Andalas. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Dan peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, itu dia tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta yang sudah hadir hari ini. Dan tadi terkait menyampaikan pertanyaan, teman-teman ada dua fitur ya yang bisa digunakan, yaitu fitur raise hand dan juga kolom chat. Namun kita sepakati saja bahwa dalam menyampaikan pertanyaan, nanti apabila teman-teman ingin bertanya ya kepada narasumber kita di siang hari ini, bisa melalui kolom chat saja nih. Karena nanti akan kita saring terlebih dahulu pertanyaan teman-teman. Nah, kenapa sih Kak pertanyaannya harus disaring? Karena 10 pertanyaan terpilih nanti akan mendapatkan imani sebesar Rp100.000. Di mana 4 pertanyaan terbaiknya tentu akan sama-sama kita bahas nih ya di sesi tanya jawab. Dan nanti apabila teman-teman peserta ingin bertanya bisa langsung saja dituliskan di kolom chat dengan menyertakan format yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu menyertakan nama, nomor telepon, pilihan imani teman-teman, dan juga narasumber yang dituju siapa. Dan harap diperhatikan nomor telepon yang dicantumkan oleh teman-teman sudah harus terintegrasi ya dengan imani pilihan teman-teman. Dan juga harap dipastikan nih bahwa nomor telepon yang teman-teman cantumkan tidak pernah memenangkan hadiah imani dari acara Literasi Digital 2021. Baik.
Nah, karena sudah ada hampir 100.000 orang ya yang bergabung dengan kita di siang hari ini, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kayaknya semangatnya sudah pada membara. Tapi sebelum itu coba yuk, boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya teman-teman, atau apabila teman-teman memang sedang ada kendala nih ya terkait sinyal, tidak apa-apa, kayaknya sinyalnya nggak mau kalah semangat ya dari teman-teman semuanya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada halangan untuk terkait sinyal, bisa diaktifkan ya. Jadi kita bisa sama-sama melihat nih wajah semangat peserta kita di siang hari ini. Untuk dari itu kita akan langsung masuk ke dalam sesi pemaparan materi, di mana materi pertama akan dibuka oleh Bapak Apriki Putrawijaya selaku Direktur Eksekutif Indomap Research and Consulting, di mana Bapak Apriki akan menyampaikan materinya nih terkait budaya digital. Selamat siang Bapak Apriki. Siang, Mbak. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah nih. Wah, kalau saya lihat dari wajahnya nih yang selalu tersenyum, kayaknya Pak Apriki udah semangat banget untuk menyampaikan materi pembuka di siang hari ini. Udah semangat ya Pak ya? Siap, semangat. Harus semangat dong. Oke, siap Pak Apriki. Silakan Pak untuk bisa langsung menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit, dan nanti izinkan saya ya Pak, di 5 menit terakhir nih ada yang ketok-ketok. Tok-tok-tok, selamat siang Bapak Apriki. Waktunya 5 menit lagi gitu ya Bapak? Baik, siap. Baik, kepada Bapak Apriki dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Mbak Azahra ya, atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Salam hormat saya kepada seluruh pemateri yang hadir pada hari ini, dan tentunya kepada seluruh pejuang-pejuang digital peserta webinar literasi digital yang dilaksanakan oleh Kominfo pada hari ini. Baik, saya kemudian diminta sharing terkait materi digital culture. Saya izin share screen ya. Silakan Bapak. Oke, baik, saya langsung saja. Digital culture, kalau kita bicara digital culture, pada dasarnya adalah tentang proses transformasi, interaksi, dan komunikasi masyarakat sehari-hari yang kemudian dibawa ke dalam ruang-ruang digital yang melibatkan teknologi dan internet di dalamnya. Sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru dan kemudian membentuk budaya baru yang kemudian kita kenal sebagai digital culture tersebut. Digital culture kemudian muncul dengan kebiasaan baru seperti penggunaan media sosial, pendidikan digital, ekonomi digital, belanja online, meeting online, dan sebagainya, yang kemudian masuk ke semua sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Nah, saya ingin cerita sedikit terkait digital culture ini. Kalau kita ingat di tahun 2000-an, ada platform namanya Kaskus, yang masih eksis juga sampai hari ini. Yang bisa dibilang sebagai platform awal yang kemudian mampu membentuk digital culture di Indonesia secara positif. Kaskus sebagai tempat berinteraksinya anak-anak muda Indonesia menjadi besar karena berhasil membangun ekosistem digital yang sehat dan menerapkan rule yang ketat bagi para penggunanya, yang kemudian menjadikan digital culture bagi orang-orang yang berinteraksi di dalamnya. Jadi hal-hal yang kita bahas hari ini, misalnya tentang digital culture, digital ethic, anti hoax, dan lain sebagainya, itu kemudian sudah sering ditanamkan di forum-forum yang dibahas di Kaskus. Misalnya
di forum-forum di Kaskus itu, Anda tidak boleh kemudian mengirim informasi yang kemudian tidak jelas asal-usulnya dan asal datanya. Dan tidak boleh mengirim informasi yang berbau sara. Jadi kalau Anda kemudian mengirim informasi yang bersifat hoax dan sara, maka kemudian kita akan langsung di-banned. Nah, jadi ada istilahnya dikasih bata. Kalau dikasih bata itu rating kita kemudian akan menjadi turun. Ada istilah dikasih cendol, kemudian rating kita akan naik. Sehingga interaksi yang terjadi menjadi positif. Karena arus informasi yang masuk itu adalah arus informasi yang memang positif. Yang kemudian membangun trust di antara para penggunanya, yang kemudian berkembang, membuat platform Kaskus makin berkembang, bukan hanya sebagai sarana berbagi informasi, tapi juga merambah ke sektor bisnis. Malah saya pribadi kenal pertama kali istilah jual beli online dan istilah COD itu, cash on delivery itu di Kaskus, yang semuanya menjadi bagian representatif dari sebuah digital culture. Lalu bagaimana dengan hari ini? Dalam sebuah proses transformasi tentu ada nilai positif dan negatif yang terbentuk. Ada ekses positif dan negatif. Nah, saya akan masuk pertama dari nilai positifnya. Menurut saya dari empat sektor tadi, yaitu sektor ekonomi, bisnis, sektor pendidikan, sosial, dan politik. Sektor yang paling adaptif dengan digital culture adalah sektor yang berbasis pelayanan, yaitu sektor bisnis dan pendidikan. Di sektor bisnis, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan pada hari ini. Hampir semua perusahaan menyiapkan sistem dan sumber daya manusia yang harus melek dan paham digital culture. Karena digital culture sektor bisnis menuntut tingkat pelayanan yang baik serta kepercayaan yang tinggi. Bisa kita lihat hari ini, dalam dunia digital, persaingan sebuah produk itu bukan saja dari nilai harganya, tapi dari pelayanan, kecepatan, ketepatan, dan responsibility dari para sellernya. Yang itu jelas merupakan turunan dari digital culture yang kemudian menjadi standar wajib interaksi dengan para klien dan pembeli. Maka hari ini seluruh perusahaan dunia mulai menerapkan digital culture yang berbasis customer centric, di mana keberhasilan bisnis mereka itu ditunjang dari kemampuan mereka membangun komunikasi di ruang digital. Nah, kalau kita sadari, hari ini kita semakin familiar dengan istilah-istilah turunan dari digital culture di sektor bisnis. Misalnya, fast respon, good packaging, recommended seller, dan sebagainya. Itu semua adalah istilah turunan dari digital culture yang terbentuk dengan sendirinya di ruang digital ini. Karena setiap produk itu langsung menyentuh end user-nya, yang notabene adalah para netizen. Sehingga setiap produk yang dipasarkan secara digital itu bisa langsung direview oleh media sosial. Nah, ini kemudian menjadi momok bagi perusahaan-perusahaan. Kita ketahui bersama, kalau di Indonesia ini tingkat kejulitan netizennya itu di atas rata-rata. Jadi kalau mereka kecewa, ya siap-siap saja menerima review yang negatif dengan kata-katanya yang super pedas. Maka, percayalah, hari ini perusahaan di seluruh dunia itu sangat takut mendapatkan review yang negatif di media sosial. Karena akan memiliki dampak yang buruk bagi mereka, tentu akan berdampak kepada produktivitas mereka. Saya pribadi, tentu kita semua, para peserta webinar hari ini, mungkin pernah mengalami batal membeli sebuah produk, meski murah, hanya karena kita membaca sebuah review yang buruk. Jadi, perusahaan hari ini sangat menyadari bahwa untuk maju dan berkembang, maka mau tidak mau harus adaptif dengan digital culture. Misalnya, kemudian perusahaan hari ini menyediakan customer service 24 jam
yang tujuannya adalah untuk respon cepat terhadap semua kebutuhan dan keluhan klien. Bahkan hari ini dunia perbankan yang biasanya sangat hati-hati dalam administrasi keuangannya mulai fokus mengembangkan bisnisnya menjadi bank digital, di mana konsekuensinya tentu harus menerapkan digital culture dalam sistem dan pengembangan sumber daya manusianya. Dia harus berani memangkas interaksi secara langsung dengan para nasabahnya, dan memang ini kemudian sebuah keniscayaan yang harus dilakukan karena sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digital culture yang menjadi arus perubahan utama. Jadi kemudian di sektor ekonomi, digital culture itu menjadi sebuah keharusan. Perusahaan yang kemudian tidak cepat beradaptasi, maka dia akan tertinggal dan bisa saja nanti akan mati. Dan sektor yang juga tumbuh positif terkait digital culture adalah sektor pendidikan, yang kemudian akselerasinya semakin cepat di tengah munculnya pandemi virus corona. Dua sektor ini menurut saya kenapa begitu cepat adaptasi, karena tadi basic digital culture-nya adalah pelayanan, sehingga lebih cepat berkembang dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, dari proses transformasi tadi tentu ada pengaruh negatifnya. Nah, harus kita akui untuk dua sektor terakhir, yaitu sektor sosial dan politik, masih menjadi PR kita bersama untuk menumbuhkan digital culture yang positif. Kenapa? Karena dua sektor ini menyangkut cara hidup kita berbangsa dan bernegara. Karena itu wajar jika pilar digital culture yang dibangun oleh Kominfo menitik beratkan untuk menanamkan wawasan kebangsaan, Pancasila, dan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital. Sehingga nanti mampu membentuk digital culture yang positif, yang kemudian menjadi digital culture Indonesia secara universal. Dunia digital hari ini bisa kita bilang menjadi sumber informasi utama. Persoalannya yang kita hadapi hari ini, faktanya generasi digital kita hari ini lebih suka share daripada membaca. Ada data mengejutkan dari UNESCO yang kemudian menyatakan bahwa minat baca Indonesia itu hanya 0,01%. Ya, artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Tentu data ini cukup mengejutkan kita semua. Nah, dalam konteks ruang digital kita, yang repotnya lagi adalah yang kemudian dominan mengisi ruang digital kita yang 999 orang ini. Dan ditambah lagi kemudian Digital Civility Index menyatakan bahwa netizen Indonesia mendapat predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, ini kemudian menjadi tantangan kita bersama. Padahal ekosistem digital yang sehat itu kita ketahui sangat ditunjang oleh dua hal ini, yaitu kekuatan literasi dan etika dan nilai budaya yang dibawa dalam ruang-ruang digital. Jadi bisa dibayangkan hari ini ruang-ruang digital kita itu diisi oleh orang-orang yang berjam-jam menggunakan media sosial, yang ilmunya pas-pasan, malas membaca, hobinya berjam-jam di media sosial, suka komentar, hobi berdebat, tidak sopan lagi, sehingga kemudian gampang sekali termakan berita-berita hoax dan menimbulkan keributan-keributan di ruang digital kita. Nah, karena itu ekosistem digital di sektor sosial ini bisa dikatakan masih tidak sehat, sehingga outputnya juga kemudian tidak sehat. Kalau kita lihat bersama bahwa hari ini arus informasi utama itu dari media sosial. Jadi kemudian apa yang muncul di ruang-ruang kehidupan kita itu semuanya adalah hasil bacaan dari trending yang ada di media sosial. Saya pribadi terus terang termasuk orang yang sangat kesal
ketika membaca judul-judul berita yang beredar di media sosial kita. Misalnya hari ini kita sering sekali mendapatkan berita-berita tentang orang-orang yang pamer-pamer kekayaan. Misalnya ada anak artis A demam, netizen Indonesia panik. Ya, ada lagi yang sendok makan artis B itu harganya puluhan juta. Ganjalan pintu artis C terbuat dari emas. Semua berita itu sebenarnya berita-berita yang sebenarnya tidak ada nilainya, tidak ada unsur edukasinya, tapi kemudian banyak beredar di lini-lini media massa kita. Nah, kalau kita sadari kenapa dominan berita-berita seperti itu menggambarkan bahwa ruang digital kita memang itu yang menjadi kesukaan dari para netizen kita. Karena saya yakin media-media yang mengangkat berita tersebut sudah pasti melakukan riset. Tadi ada mbak kita yang kemudian presenter TV. Pasti dia akan melakukan riset. Produser itu pasti akan melakukan riset. Dan di ruang digital, kita kemudian mengenal namanya algoritma digital. Yang membaca tren dominan. Yang membaca tren dominan dari para pengguna media sosial. Jadi kalau semakin tumbuh subur berita-berita seperti itu, maka bisa dikatakan memang konten-konten seperti itu memang yang paling banyak direspon dan diklik beritanya oleh netizen Indonesia. Yang bisa dikatakan menggambarkan kondisi sosial digital kita yang masih banyak harus kita perbaiki bersama. Oleh karena itu, dalam perkembangan budaya digital di sektor sosial kita sangat ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya melalui penguatan literasi digital. Karena menjadi tugas kita bersama untuk membangun digital culture yang positif. Sehingga akan semakin banyak netizen yang melek dan sadar digital. Serta menyadari bahwa setiap pribadi di media sosial adalah wakil dari bangsa Indonesia yang harus menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang toleran, berbudi pekerti luhur, sehingga digital culture di Indonesia tumbuh semakin baik. Untuk itu, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjadi generasi yang cakap digital, sehingga mampu membentuk ekosistem digital, kultur digital yang baik dan positif. Satu, tentu adalah memperkuat literasi digital. Jadi kita semua harus menjadi netizen yang analitik, yang membaca utuh dari setiap informasi yang diterima, serta selalu mengkomparasi dari setiap data yang masuk kepada kita. Sehingga kita tahu betul ketika informasi itu masuk, ini kenapa ada informasi ini, apa yang kemudian diinginkan dari informasi ini, kemudian apa efeknya kalau saya bisa sebarkan, apakah kemudian efeknya positif atau efeknya negatif. Nah, kalau efeknya positif. Permisi Bapak Apriki. Waktunya 5 menit lagi ya Bapak. Baik. Nah, kalau positif, ya itu baru kemudian kita sebarkan. Yang kedua, menetapkan tujuan yang positif dan produktif. Jadi, tetapkan tujuan, misalnya satu, kita masuk ke ruang digital itu untuk menambah wawasan, memperluas jaringan, dan fokus pada prestasi, bukan sensasi. Jadi, kita kemudian masuk ke ruang digital untuk mendapatkan nilai tambah, agar kemudian kita menjadi skill atau kemampuan kita menjadi semakin baik. Saya ingin kasih contoh, misalnya ada YouTuber Indonesia itu namanya Alibata. Dia seorang gitaris yang mendunia karena skill fingerstyle-nya. Jadi di setiap konten YouTube-nya dia tidak pernah minta like and subscribe. Dia hanya fokus menunjukkan skill-nya dan kemudian mendapatkan apresiasi dunia. Jadi ini menjadi contoh yang baik ya, yang bisa kita ikuti, bahwa di ruang digital kita bisa berprestasi dan terkenal di media sosial tanpa harus menjual sensasi. Jadi
ya fokus saja dengan pengembangan skill kita. Jadi nggak perlu juga harus pukul pohon pisang atau nendang tiang listrik untuk menjadi terkenal di media sosial. Yang ketiga, menjunjung tinggi etika dan mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Ruang digital adalah ruang yang universal tanpa batas. Tapi tentu ada batasan yang harus kita buat, yaitu menjunjung tinggi etika dan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang paling sederhana adalah kita berbahasa yang sopan dan santun, karena itulah cermin budaya Indonesia. Dan kita harus ingat, di balik kecepatan jari kita, ada harkat dan martabat diri kita yang harus kita jaga, keluarga kita yang harus kita jaga, orang tua kita yang harus kita jaga, lingkungan kita yang harus kita jaga, daerah kita yang harus kita jaga, dan bangsa kita yang harus kita jaga. Dan yang keempat, menjaga toleransi. Ruang digital adalah ruang yang multikultural, sehingga toleransi adalah sebuah hal yang mutlak untuk dijadikan sebagai dasar membangun digital culture, sehingga menumbuhkan ekosistem digital yang sehat. Jadi kita harus mampu mentoleransi orang lain meskipun kita punya perbedaan yang tajam. Ya tadi, ini kombinasi antara etika dan toleransi. Jadi setajam apapun ya, perbedaan kita, tetap kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan baik dan tidak menyakiti satu sama lain. Sehingga fokus kita adalah menambah wawasan, memberikan nilai tambah bagi kita, kemudian sharing. Jadi lawan debat kita itu kemudian adalah sebagai mitra strategis. Jadi bukan hanya untuk saling menang atau mengalahkan. Dan yang terakhir adalah anti hoax. Kalau ini jelas, ini harus menjadi tugas kita bersama. Stop hoax, dan kita semua harus menjadi insan digital yang menyatakan perang terhadap berita-berita hoax. Apalagi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik. Mungkin itu saja dari saya, bisa kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Mbak Zahra. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Apriki, materi luar biasa nih di pembuka siang kita. Tadi yang udah pada makan siang, udah semangat. Wah, kalau tadi ngantuk-ngantuk mendengar penjelasan Pak Apriki ini pasti langsung, wah ini mantap banget nih materinya, daging semua gitu ya Pak, kalau kata anak zaman sekarang nih ya. Jadi semuanya tadi sudah dikupas tuntas terkait budaya digital. Dan ternyata tadi saat kita menjalani interaksi atau kita menjalani komunikasi di era digital saat ini tuh ada transformasi atau perubahan baru ya Pak. Jadi membentuk suatu kebudayaan dan kebiasaan baru juga ya. Betul. Baik, nah nih tadi sudah juga ada catatan penting dari Pak Apriki. Ternyata Indonesia dikenal sebagai negara nomor 1 di Asia Tenggara ya Pak, yang tingkat kesopanannya nih, wah nih saya nggak mau nyebut gimana ya. Tapi mungkin kita bisa introspeksi juga ke diri kita masing-masing. Kira-kira nih saat kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan netizen lain tentunya di dunia digital, apakah sudah sesuai dengan etika atau netiquette atau belum? Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih berkomentarnya, wah pedes-pedes nih ya Pak Apriki ya kalau di Instagram atau di Facebook. Coba yuk kita belajar bersama-sama untuk saling menghormati dan tentunya juga bertoleransi satu sama lain. Baik, terima kasih Bapak Apriki untuk materi pembukanya nih di siang hari ini. Nanti kita akan bertemu ya Bapak di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Apriki, dan kepada seluruh peserta apabila ingin bertanya nih kepada Bapak Apriki bisa langsung dituliskan di kolom chat dengan menyertakan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk pilihan Imani bisa langsung dicantumkan ya teman-teman, dan juga nomor telepon yang teman-teman tuliskan saat menyampaikan pertanyaan harap dipastikan sudah terintegrasi dengan Imani pilihan teman-teman semuanya. Oke, kita sudah mendengarkan materi pertama dan pastinya akan langsung dilanjutkan materi kedua, di mana kita akan mendengarkan nih keamanan digital ya, materi keamanan digital agar kita tetap aman dan sehat saat berinteraksi di dunia digital. Materinya akan disampaikan oleh narasumber kita yang ganteng juga nih, narasumber kedua yang ganteng, yaitu Bapak Vianda Juliantoro selaku CEO Dikma Solusi Mandiri. Selamat siang Bapak Vianda.
Selamat siang, Kak Azura Intan. Suara saya bisa diterima dengan baik, Kak Intan? Terdengar dengan baik Bapak dan jelas Alhamdulillah. juga. Oke, bagaimana Bapak kabarnya di siang hari ini? Kayaknya nggak kalah semangat ya dari Wah, Bapak Apriki nih. iya dong, karena kita hari ini kan berbagi tentang berbagai macam materi tentang literasi digital ya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Tentunya harus bersemangat dong, Kak Azura Intan. Setuju dengan Bapak Fianda. Nah, karena Bapak Fianda udah semangat, teman-teman juga sudah semangat. Wah, kayaknya nih teman-teman penasaran nih Bapak Fianda. Gimana ya caranya saya biar tetap aman saat berinteraksi dan berkomunikasi nih di dunia digital? Karena kan banyak ya Pak. Belakangan ini kayaknya banyak fenomena atau kejadian-kejadian yang membuat kita kurang nyaman begitu saat berinteraksi di dunia digital. Dan hal tersebut pastinya akan disampaikan dan dikupas tuntas oleh Bapak Fianda. Jadi kepada Bapak Fianda bisa langsung menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit dan sama seperti Bapak Apriki tadi ya nanti akan ada yang ketok-ketok nih di 5 menit terakhir. Tok-tok-tok Bapak Fianda waktunya 5 menit lagi. Begitu ya Bapak? Oke, siap Kak Azura Intan. Baik, kepada Bapak Fianda dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua peserta webinar literasi digital. Pada siang hari ini ada 169.000 ya peserta webinar dari Kota Padang yang sangat bersemangat sekali untuk sharing siang hari ini, menambah kemampuan kita, menambah skill kita, menambah wawasan kita untuk kita bagaimana sih hari ini kita beradaptasi di dunia digital gitu kan. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa nih teman-teman narasumber yang lain, yaitu dari tadi Pak Apriki sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ya terkait dengan digital culture atau budaya digital. Nah, banyak sekali highlight ya, sorotan-sorotan yang nanti bisa kita bahas dari Pak Apriki, nanti saya akan melanjutkan. Lalu kemudian ada juga Ibu Triana Dewi ya, nanti akan menyampaikan materi juga yang tentunya juga sangat luar biasa, dan ada Ibu Nur Khalifah Fajriani. Nah, ini beliau berdua ini kayaknya dosen ini ya, sehingga nanti tentunya materinya akan sangat luar biasa sekali juga. Tak lupa juga key opinion leader kita Kak Sinta Samsul Arif ya, yang merupakan presenter ya dan produser acara di salah satu stasiun TV yang nasional ini ya. Nah, itu siang hari ini saya kebetulan mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi mengenai digital safety atau keamanan digital. Saya mohon izin untuk langsung share materi saya supaya tidak terlalu lama. Oke. Nah, ini materi saya terkait dengan rekam jejak digital. Nah, ini penting sekali ya, hari ini kita memahami bagaimana sih hari ini dampak yang akan kita dapatkan jika kita hari ini tidak mampu menjaga jari-jari kita ini untuk posting, untuk mungkin mengupload, mengunggah postingan-postingan yang mungkin banyak yang berisi hoax gitu ya, atau penipuan dan segala macam. Nah, ini tentunya akan terkait dengan rekam jejak di ruang digital ini gitu. Nah, sehingga pada siang hari ini kita akan coba nih memahami bagaimana sih apa dampaknya apabila kita tidak mampu menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan di ruang digital kita dengan kita meninggalkan berbagai macam jejak tadi, seperti disampaikan oleh Pak Apriki tadi. Bagaimana kita mungkin bertutur kata yang kurang baik, kita menyebarkan berita bohong. Nah, ini tentunya akan menjadi rekam jejak di ruang digital kita. Nah, ini harus kita pahami. Nah, coba kita sama-sama ya bahas materi ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka wawasan bagi kita semua. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Kak Azura Intan bahwa saya CEO dari CV Dikma Solusi Mandiri. Saya juga seorang digital marketing expert ya, banyak melakukan pelatihan-pelatihan di bidang digital marketing. Saya juga seorang konsultan pendamping UMKM di bidang pemasaran, asesor kompetensi, dan tulis buku. Ya, ini perkenalan singkat dari saya. Saya akan langsung masuk ke materi hari ini. Ada 3 pokok bahasan, 3 poin bahasan yang akan kita coba kupas di siang hari ini. Yang pertama yaitu mengenai rekam jejak positif di dunia digital. Nah, bagaimana hari ini kita memahami
kenapa sih hari ini kok kita harus meninggalkan rekam jejak yang positif di dunia digital? Nah, nanti akan coba kita pahami. Ya. Lalu kemudian di poin kedua itu ada bagaimana kita memahami fitur-fitur keamanan digital. Bagaimana nanti ya agar kita aman dan nyaman pada saat kita mungkin kita sharing, kita posting, kita berbagi cerita di dunia digital. Ini kita harus memahami juga fitur-fitur keamanan di dunia digital ini. Dan di poin yang ketiga, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana kita melindungi privasi dan keamanan data. Ya, nah 3 poin ini yang akan kita coba bahas dalam waktu 20 menit ke depan sebelum diketok oleh Kak Azurga Intan. Ya, oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jejak digital? Ini harus kita pahami dulu. Ya, jejak digital ini adalah jejak data yang muncul ketika seseorang meninggalkan atau menggunakan internet di perangkat komputer, laptop, smartphone, atau berbagai macam perangkat online lainnya. Ya, apapun yang kita lakukan di dunia internet dengan menggunakan komputer, laptop, smartphone, atau berbagai macam hal lain, ini pastinya meninggalkan jejak. Nah, inilah yang dimaksud dengan jejak digital. Dan jejak ini terekam. Nah, ini ya yang kita pahami. Bentuk dan sumbernya pun bisa berbagai macam, bisa dari situs yang kita kunjungi. Kita mengunjungi situs, kita membuka aplikasi di smartphone kita mengirimkan email, kita posting di Facebook, Instagram, di media sosial kita kita bikin postingan di YouTube, kita bikin postingan di TikTok, ini semua meninggalkan jejak rekam digital gitu kan. Sehingga ini harus kita pahami. Dan informasi yang disetor ke berbagai layanan online. Ya, tadi kita sudah bahas, kita mungkin pesan Grab, ya maaf ya, kalau saya sebutkan ya, mungkin kita pesan makanan lewat berbagai macam aplikasi online. Nah, ini semua terekam. Ya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Apriki bahwa ini merupakan semua yang kita masukkan, semua yang kita ketikkan itu akan menjadikan suatu big data yang ini akan menjadi istilahnya algoritma. Tadi sudah disinggung oleh Pak Apriki, akan menjadi algoritma, ya, sehingga ini akan menjadikan orang ternyata minat, ternyata kecenderungan, tren itu saat ini seperti ini. Nah, ini didapatkan dari rekam jejak digital yang kita masukkan setiap hari melalui smartphone, laptop, komputer, dan berbagai macam perangkat online lainnya. Ya, nah, rekam jejak digital ini sayangnya ya, rekam jejak digital ini tidak akan pernah hilang walaupun sudah kita hapus. Jadi ingat ya, Pak Meo, jarimu adalah harimaumu, gitu kan? Kenapa? Karena begitu kita mengetikkan hal yang salah, maka itu tidak akan pernah hilang di dunia digital walaupun sudah kita hapus. Jadi kita harus waspada benar, ya. Dulunya kalau saya suka posting ini ya, suka posting hal yang mungkin agak berlebihan gitu ya, agak lebay, agak ini ya berlebihan gitulah ya. Sekarang begitu saya ikut gerakan literasi digital ini berkali-kali menjadi narasumber, ini jadi saya agak waspada nih ya, kalau sering posting gitu. Kalau posting benar-benar dipikir ini apa akibatnya, apa efeknya, apa dampaknya bagi saya dan bagi orang lain. Nah, tadi terkait dengan budaya. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Pak Apriki terkait budaya, ini bagaimana kita, Pak Apriki ini rupanya kaskuser ya, sekarang udah nggak ada kaskus ya Pak Apriki ya, kaskus sudah hilang, berbagai macam forum-forum juga sudah hilang gitu ya, tapi rekam jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Kalau kita mungkin sekali waktu searching di dunia internet itu rekam jejak di kaskus itu juga masih ada gitu. Nah, sehingga ini harus kita waspadai rekam jejak digital. Ya, nah, apa saja sih bentuk rekam jejak digital yang mungkin kita hari ini lakukan atau kita nggak sengaja ini ya? Nah, yang pertama bisa jadi rekam jejak digital itu adalah berupa riwayat penelusuran di website atau di Google, ya, di mesin pencari. Nah, ini merupakan salah satu asupan ya untuk algoritma, baik itu algoritma di Google maupun di berbagai macam media sosial, gitu kan. Nah, ini terkait dengan tadi ekonomi digital. Kalau hari ini kita ingin mencari apa yang sedang menjadi tren hari ini, nah ini kan kita bisa buka Google Trend,
lalu kita cari kata kunci yang terkait dengan kecenderungan tren hari ini. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari pencarian sekian ratus juta orang di dunia yang memasukkan kata kunci pencarian apa gitu. Nah, ini semua dikumpulkan oleh Google dan itu dijadikan sebagai salah satu tolok ukur ya, untuk salah satu ukuran hari ini untuk menjadikan ini trennya hari ini apa, tren hari ini apa. Ini didapatkan dari riwayat penelusuran ini, dan ini merupakan suatu big data kalau kita bilang ya. Satu yang riwayat penelusuran ini sangat besar sekali karena kita hari ini kan cari apa-apa berdasarkan menggunakan mesin pencari, mesin penelusuran Google kan gitu kan. Nah, sehingga riwayat penelusuran ini sangat dapat digunakan sebagai rekam jejak digital kita. Ya, lalu yang kedua, ini yang harus kita waspadai nih, unggahan foto dan komentar di media sosial. Nah, ini merupakan juga bentuk rekam jejak secara digital. Jadi hati-hati nih kalau kita hari ini pakai Facebook, Instagram untuk berjualan gitu kan, atau untuk apapun lah, untuk bangun branding gitu ya intinya ya. Nah, ini hati-hati. Ya, apalagi kalau kita komen di wall teman kita ya, di postingan teman kita, pastikan postingannya itu menggunakan bahasa yang sopan. Tadi secara singkat sudah disinggung oleh Pak Apriki di materi yang pertama terkait dengan digital culture. Ya, nah kemudian aktivitas registrasi akun ini juga merupakan jejak digital kita. Karena bagaimanapun hari ini kalau kita misalnya mau jualan di marketplace, kita mau buka akun di media sosial, kita mau buka akun di YouTube, TikTok gitu ya, semuanya itu kan perlu yang namanya registrasi akun. Registrasi akun ini biasanya kan masukkan nama kita, masukkan alamat email, ya, kemudian juga bisa jadi memasukkan tanggal lahir. Nah, ini semua menjadi rekam jejak digital juga. Nah, sehingga ini patut kita waspadai ya. Nah, kemudian aktivitas digital payment, bagaimanapun juga ini kan yang namanya digital payment, pembayaran secara digital, ini nggak bisa kita hindari ya. Kita mau belanja di marketplace, kita mau beli makanan lewat aplikasi kurir online, semuanya pakai e-money, pakai uang. Bahkan hari ini hadiah kertas itu berupa e-money kan gitu kan, otomatis kan harus aktivitas digital payment-nya ada, harus setoran nomor HP dan akun yang terintegrasi dengan ini ya digital payment-nya gitu ya, aplikasi pembayaran online-nya. Nah, ini aktivitas digital payment yang hari ini pun nggak bisa kita hindarin. Kita nggak bisa nih hari ini nggak pakai m-banking gitu kan, sulit banget gitu. Nah, ini semuanya merupakan aktivitas digital payment yang juga merupakan bentuk dari rekam jejak digital. Dan masih banyak sekali aktivitas-aktivitas yang terkait dengan online yang itu akan meninggalkan rekam jejak digital. Nah, sehingga kita harus waspada nih apa yang kita lakukan di dunia online kita gitu kan. Nah, kita wajib berhati-hati. Nah, terkait dengan digital safety yang hari ini saya coba untuk share ke teman-teman. Nah, selanjutnya ada, nah, bagaimana sih hari ini atau apa saja manfaat ya rekam jejak digital secara positif? Bagaimana kita bisa memanfaatkan rekam jejak kita secara positif di dunia online kita? Nah, hari ini wajib kita ketahui ya, teman-teman terutama nih ya di Padang ini ya, karena hari ini kebanyakan itu ada 171 peserta ini yang mungkin kebanyakan mahasiswa atau pelajar. Nah, hari ini pastikan kalian ini para peserta webinar siang hari ini mulai membangun postingan-postingan itu pastikan yang positif ya. Ya, kita mempunyai akun media sosial Facebook, Instagram, ini pastikan semuanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu kemudian foto-fotonya juga kita upload yang bagus-bagus gitu ya. Kita budayakanlah. Berarti seperti dijelaskan Pak Apriki, kita budaya ini harus kita terus-menerus kita gaungkan, harus terus-menerus kita biasakan sehingga menjadi benar-benar budaya. Ya. Nah, kenapa kita perlu membudayakan? Karena hari ini perlu kita ketahui nih,
banyak calon mitra kerja kita itu menilai karakter kita itu melalui media sosial kita. Bahkan hari ini tidak sedikit saya pun melakukan pada saat saya mencari karyawan suatu perusahaan, maka yang saya lakukan apa? Saya tanya akun Facebook sama Instagramnya, gitu kan? Kalau akun Facebook sama Instagramnya itu postingannya positif, bisa jadi ya orang yang kita rekrut ini adalah orang yang positif juga. Tetapi kalau postingannya di media sosialnya ini udah amburadul, maka bisa jadi juga mereka ini juga bukan orang yang tepat untuk posisi kita. Nah itu kan ini menjadikan suatu pertimbangan gitu kan, menjadi suatu pertimbangan. Nah saya sendiri terus terang banyak mendapatkan orderan ya kalau boleh dibilang ya orderan boleh mendapatkan pekerjaan itu melalui media sosial juga. Ya, jadi klien-klien saya itu menilai salah satunya menilai karakter saya itu melalui berbagai macam media sosial dan berbagai macam media online yang saya miliki. Nah, itu yang menjadi catatan. Nah, sehingga kita dapat manfaatkan berbagai macam rekam jejak kita itu secara positif itu untuk membangun citra diri kita, personal brand ya kalau diistilahkan nanti mungkin Kak opini leader kita, Kak Sinta nanti akan sedikit membahas nih, bisa menyinggung mengenai bagaimana kita membangun citra diri atau personal branding gitu kan. Nah, kemudian secara positif kita juga dapat menggunakan rekam jejak ini untuk memperkuat jaringan bisnis kita, ya. Juga untuk membangun pertemanan, ya namanya juga media sosial. Kayak Facebook, Instagram itu kan media sosial, sebenarnya bukan media jualan kan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Kita dapat manfaatkan berbagai macam rekam jejak secara positif di dunia digital ini. Nah, jadi pastikan hari ini kita benar-benar manfaatkan secara positif ya, kawan-kawan yang ada di Kota Padang ini ya. Nah, kemudian bagaimana hari ini kita memahami fitur-fitur keamanan digital? Ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pahami ya. Nah, untuk proteksi perangkat keras atau hardware ya seperti komputer, laptop, kemudian smartphone kita. Nah, otomatis kita bisa menggunakan kata sandi nih ya pada saat masuk ke supaya smartphone kita ini tidak dipergunakan untuk tujuan yang nggak baik oleh orang lain, maka kita bisa gunakan kata sandi. Orang yang masuk ke akun kita ini harus memasukkan keyword atau kata sandi yang tepat. Lalu bisa juga kita menggunakan. Permisi Bapak Fianda, waktunya 5 menit lagi ya Bapak. Oke, terima kasih Kak Azura Intan. Ya, saya lanjutkan untuk proteksi perangkat kerasnya. Ini bisa autentifikasi sidik jari. Jadi kan smartphone kita ini ada fasilitas autentifikasi sidik jari supaya tidak digunakan oleh orang lain untuk tujuan yang nggak baik. Maka kita lindungi perangkat kita dengan menggunakan autentifikasi sidik jari, ya. Atau yang lebih nyaman lagi, kita bisa menggunakan autentifikasi 2 faktor atau 2FA, 2 factor authentication. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan proteksi terhadap perangkat keras atau hardware kita. Nah, untuk proteksi perangkat lunaknya atau software yang kita gunakan, ini tentunya kita bisa menggunakan antivirus ya, supaya aman dari berbagai macam gangguan virus. Nah, ini kita bisa gunakan antivirus untuk melindungi berbagai macam aplikasi atau software yang kita gunakan. Nah, cara yang berikutnya untuk keamanan digital ini kita bisa juga melakukan rutin update software dan aplikasi yang kita gunakan. Nah, tentunya oleh pengembang aplikasi ini kan seringkali kita diingatkan nih di Google Play Store misalnya ya. Nah, ini kan kita sering diminta untuk update aplikasi. Meskipun seringkali kita malas. Kenapa kita malas ngabisin memori kan gitu kan. Nah, padahal ini penting banget. Kenapa? Karena software atau aplikasi yang kita gunakan ini kan bisa jadi ada kemungkinan dia terserang virus. Ya, ada jadi celah-celah penyerangan virus pada kita. Nah, oleh pengembang aplikasi terus-menerus diperbaiki. Nah, perbaikan ini ya dilakukan
diupdate aplikasi, ya, sehingga baiknya kita melakukan update aplikasi secara rutin, ya, dan kemudian ada juga kita lakukan backup data di drive, ya, entah itu kita menggunakan drive online, Google Drive, atau kita menggunakan drive yang fisik, ya, menggunakan eksternal hardware, eksternal penyimpanan eksternal gitu ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Jika sewaktu-waktu mungkin gitu ya, kemungkinan ada komputer kita terserang virus, maka data kita aman di penyimpanan. Nah, ini prinsip-prinsip keamanan digital yang perlu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang terkait dengan perlindungan privasi dan keamanan data. Ya, nah, kita yang pertama tentunya terkait dengan password. Nah, password ini usahakan kita hari ini menggunakan password yang unik, gabungan antara huruf, ya, alfabet, huruf besar, huruf kecil, lalu kemudian angka dan karakter khusus. Ya, ini usahakan pada saat kita buat password mungkin agak lebay sedikit ya, agak alay gitu ya kalau istilah anak muda, tapi penting sekali kalau kita hari ini menggunakan password yang unik, yang itu merupakan gabungan dari alfabet, ya, alfabet besar dan kecil, huruf besar, huruf kecil, angka sama karakter khusus, ya. Kemudian jangan lupa update password kita secara berkala, ya. Kadang-kadang ini kita kan pakai ATM, mengambil uang di ATM. Nah, mengambil uang di ATM itu kan sering diingatkan sama mesinnya, sama ATM-nya. Kalau kita sudah selesai mengambil uang, diingatkan biasanya, ya, ganti password kita. Satu password aja sering lupa, apalagi ganti-ganti gitu kan ya. Kemudian jangan unggah info yang sensitif seperti KTP, foto KTP. Jangan pernah unggah KTP di media sosial kita ya. KTP, SIM, paspor. Kadang-kadang kita kan pengen pengen pamer gitu lah ya. Pengen pamer, kita unggah foto KTP gitu ya. Ini jangan sampai ya. Karena itu bisa digunakan untuk berbagai hal yang nggak baik buat kita juga. Kemudian hapus email dan akun yang sudah nggak kita pakai. Ya, misalnya kita punya banyak email nih, dulu ya kita punya email yang berbasis mesin pencari yang sudah jarang digunakan gitu ya. Bukan Google ya, yang satunya lagi itu ya. Nah, kalau kita punya akun di situ, ya mungkin kita hapus saja kalau memang nggak sudah kita pakai gitu ya. Kemudian akun-akun mungkin kita punya blog, kita mungkin punya marketplace, akun marketplace yang sudah kita nggak pakai, hapus saja, ya. Karena itu bisa digunakan untuk hal-hal yang nggak baik juga, gitu ya. Kemudian pahami syarat dan ketentuan keamanan aplikasi, ya. Nah, ini kita baca kalau kita mau kita download aplikasi, kita download software, kan pasti ada syarat dan ketentuan keamanan nih. Biasanya kita nggak pernah baca, langsung kita scroll ke bawah, tentang yang paling bawah, lanjut kayak gitu. Nah, ini biasanya kita sering lakukan gitu, termasuk saya juga sih ya. Oke, waktunya sebentar lagi ya, Kaitan ya, please. Oke, dan yang terakhir adalah berhenti berlangganan mailing list dan newsletter ya, memenuhi memori di akun email kita gitu kan. Jadi kalau kita mungkin hari ini, kadang-kadang ini kita nggak sadar, kita uninstall aplikasi, kemudian kita langganan newsletter dan mailing list, dan itu kita mendapatkan spam berupa info-info yang mungkin nggak berguna buat kita. Nah, kalau emang nggak berguna, kita hentikan aja. Ya, kita hentikan langganan newsletter dan mailing list ini. Ya. Nah, ini beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk melindungi privasi dan keamanan data kita, supaya kita lebih nyaman, lebih aman, lebih safe ya di dunia digital kita. Ya, sehingga juga kita melindungi diri kita dan kita melindungi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang paling penting. Ya. Penutup dari saya, beberapa media sosial saya ada di Facebook, Instagram, saya juga ada blog gitu ya. Boleh dikunjungi kalau yang berkenan. Demikian dari saya, Kak Intan, saya kembalikan kepada moderator Kak Azra Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fianda untuk materi rekam jejak digitalnya. Wah tadi ya disambungkan juga dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Apriki terkait tadi ada satu platform yang mungkin sekarang udah nggak kedengeran nih. Siapa yang dulu main Kaskus nih, agan-agan nih. Kalau dulu pas lagi main Kaskus saya kayaknya masih SD nih Bapak kayaknya nih. Jadi belum Cendol kan gitu ya. Kaskus apa sih, tapi setelah bisa mengakses internet, oh jadi tahu ternyata Kaskus itu adalah berupa forum loh, jadi kita bisa saling bertukar informasi dan sebagainya. Dan jangan lupa nih, walaupun tadi ya contohnya Kaskus walaupun sudah tidak digunakan, tapi ternyata masih ada rekam jejak digitalnya. Jadi rekam jejak digital harus selalu kita jaga, karena tadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau bisa kita manfaatkan saja sisi positifnya dan kita hindari sisi negatifnya. Begitu ya Bapak Fianda ya? Siap Kak Suryaintan. Nah, terima kasih Bapak Fianda untuk materinya, dan nanti kita akan bertemu lagi ya Bapak di sesi tanya jawab. Oke, siap Kak Intan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Fianda untuk materinya, dan kepada seluruh peserta apabila memiliki pertanyaan nih yang akan disampaikan kepada Bapak Fianda, bisa langsung ya dituliskan di kolom chat dengan menyertakan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan kita akan langsung beralih nih, kalau tadi dua narasumber pertama kita ganteng-ganteng, sekarang narasumbernya cantik-cantik nih, dua narasumber selanjutnya. Di mana sudah ada narasumber ketiga kita, yaitu Ibu Triana Dewi MPD selaku guru, penulis, blogger. Di mana Ibu Triana akan menyampaikan materinya nih mengenai kecakapan digital. Selamat siang Ibu Triana. Selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf nih Mbak, saya pakai masker karena sedang di luar rumah. Tidak apa-apa Ibu Wani, walaupun sedang ada kegiatan lain, tetap dijaga protokol kesehatannya ya, biar selalu sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Baik Ibu Triana, wah ini kayaknya sudah siap juga nih ya, udah akan menyampaikan materi ketiga di siang hari ini terkait kecakapan digital. Saya jadi penasaran nih, kira-kira dari Ibu Triana apa ya yang bisa kita pelajari? Pastinya banyak informasi baru yang akan kita dapatkan dari Ibu Triana. Silakan Ibu Triana untuk menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit. Dan kalau tadi dua narasumber ganteng kita ditelepon, kalau untuk Ibu Triana nanti diketok, maksud saya kalau untuk Ibu Triana nanti ada yang telepon ya, kring 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 Ibu Triana, waktunya 5 menit lagi. Begitu ya Ibu? Ya. Baik, silakan kepada Ibu Triana untuk menyampaikan materinya. Ya. Suara saya jelas ya Mbak, diterima? Jelas Ibu untuk suaranya. Takutnya pakai masker jadi nggak jelas. Jelas kok Ibu suaranya. Iya. Saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah bisa bertemu di Zoom kepada Uni dan Uda di Padang. Bisa berjumpa dengan saya. Saya belum pernah ke Padang ya. Semoga suatu saat bisa sampai ke sana. Hari ini saya dipercaya untuk memberikan materi mengenai kecakapan digital ya. Saya izin share screen. Oke. Saya memberi judul Cakap Digital is a Must ya. Maksudnya kita harus mempunyai kecakapan digital. Kita harus cakap digital ya. Jadi karena zamannya sudah zaman online, zaman digital, jadi kita harus mempunyai kecakapan khusus untuk menguasainya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya, sampai lupa. Saya Triana Dewi, saya seorang guru SMP di SMP 1 Kembang Bau Lamongan. Saya juga penulis beberapa buku solo dan antologi. Selain itu saya juga seorang blogger, blog saya di trianadewi.com ya. Selain itu saya juga influencer, jadi saya memberi beberapa review atau endorse di Instagram saya. Dan saya juga konten kreator di YouTube, di TikTok juga ada, di Twitter juga ada. Jadi kalau pengen tahu tentang saya ada ya di semua sosial media. Silahkan nanti dikepoin ya akunnya, boleh di follow, nanti saya follow back. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai kecakapan digital. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah literasi digital itu.
Jadi literasi digital adalah nama lain dari digital literasi, adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Ya, zaman sudah berubah. Ya, sekarang semua sudah digital. Mungkin kita sempat gagap teknologi ya, sempat kaget kenapa harus tiba-tiba menghadapi pandemik ya, akhirnya kita terpaksa untuk memahami tentang dunia digital. Sebetulnya kalau menurut survei ya, di Indonesia itu di seluruh provinsi Indonesia ada 34 provinsi itu akses internet sudah bagus ya, sudah terjangkau di daerah-daerah pelosok, sudah cukup cepat, sudah tersebar. Jadi kalau ada orang misalnya merasa aksesnya belum bagus itu tidak benar, karena sesungguhnya kita sudah bisa menjangkau internet di mana-mana. Walaupun pembangunan teknologi Indonesia itu menurut ICT Development Index itu masih tertinggal ya. Jadi di negara G20 itu Indonesia paling rendah, ada di atas India. Ya. Walaupun begitu sesungguhnya internet di Indonesia itu sudah tersebar dan sampai ke pelosok ya. Jadi data saya dapat dari, kalau boleh saya cerita sedikit ya, waktu itu kira-kira akhir tahun 2019 ya. Waktu itu menteri, saya kebetulan guru ya. Jadi waktu itu menteri pendidikannya kan baru nih, Mas Menteri, Mas Nadiem waktu itu. Beliau menyampaikan bahwa beliau ingin membuat sekolah-sekolah itu menjadi sekolah digital. Ya. Kebetulan sekolah kami ketika itu melarang murid-murid untuk membawa handphone ke sekolah. Jadi kami melarang karena takutnya nanti anak di sekolah nggak konsentrasi, sibuk main HP. Jadi waktu itu kita melarang, tidak boleh membawa handphone. Nah, tentu kaget ya dengan program. Untunglah kita adalah guru-guru yang patuh ya. Jadi akhirnya kami waktu itu bersepakat untuk segera melaksanakan program itu. Jadi akhirnya ketika itu mungkin sekitar November atau Desember 2019 kita langsung bikin workshop ya, guru-guru belajar workshop bagaimana mengajar digital. Anak-anak dipersilakan bawa handphone, kita data yang nggak punya handphone siapa, yang nggak punya itu dipersilakan untuk belajar di laboratorium komputer. Lalu kita juga membuat workshop seperti bagaimana mengajar secara digital, jadi belajar ngajar pakai Google Classroom, memahami Google Form, terus bikin pakai Quizzes ya. Jadi kita dipaksa untuk memahami teknologi. Mungkin ya untuk guru-guru yang tidak begitu senior, jadi yang seperti saya itu saya masih bisa mengikuti perkembangan ini. Jadi saya memaksa diri untuk bagaimana sih Google Form itu, bagaimana sih Google Classroom itu, saya bisa memaksa diri. Tetapi bayangkan untuk mereka sudah senior, mereka yang tidak mempunyai kapasitas atau capable untuk memahami teknologi, harus mengajar murid dengan menggunakan digital gitu. Tapi karena itu sudah program, akhirnya kepala sekolah kami itu memaksa untuk mengadakan workshop, guru-guru harus mampu, anak-anak juga harus bisa gitu ya. Dan untunglah keputusan kami itu ternyata akhirnya bermanfaat ketika pandemi datang gitu. Memang ya mungkin kita ingat ketika itu keputusan Mas Menteri Nadiem itu jadi bercandaan gitu kan. Aduh ini menterinya pendidikan kok dari CEO Gojek gitu kan, nanti jangan-jangan sekolahnya online gitu kan, jangan-jangan bayar SPP-nya online gitu kan. Nah ternyata diamini sama COVID kan, ternyata ketika Februari beneran ada COVID datang, pandemi datang, kita harus di rumah saja gitu kan. Semua orang pasti shock ya, kaget harus gimana, yang punya restoran bingung, nggak ada yang datang ke restorannya, yang punya toko bingung, nggak ada lagi yang belanja ke tokonya, apalagi sekolah harus tutup. Kami guru-guru bayangkan bagaimana kami harus menghandle murid-murid, harus mengajar ya, kita harus tetap di rumah saja. Nah,
Waktu itu sekolah kami sudah langsung bikin grup WA, langsung berusaha menerapkan apa yang kita dapat, ngajar pakai Google Formulir, pakai Google Classroom, ya pakai banyak aplikasi gitu. Dan mungkin ada banyak sekolah yang tergagap-gagap gitu, yang kaget, aduh harus gimana nih, kita ngajarnya nih gitu kan. Mungkin akhirnya mereka terpaksa pakai grup WhatsApp, mereka hanya menulis, mungkin memotret soalnya ya, dikirim ke murid-muridnya agak dikerjakan gitu. Oleh karena itu dari pengalaman itu saya berpikir bahwa memang kita harus cakap secara digital, kita harus menguasai teknologi ini gitu, siapapun itu ya. Jangan pakai alasan aku sudah tua, misalnya guru-guru ya, sudah tua, sudah nggak mampu. Itu tidak bisa, karena kita akan digerus oleh zaman ya, karena zaman selalu berubah ya. Jadi di sini saya sampaikan, kecakapan digital itu dalam mesin pencarian informasi ditandai dengan kemampuan kita untuk mengetahui dan memahami cara-cara mengakses macam-macam informasi yang tersedia. Ya. Alat teknologi ini sudah melekat pada keseharian kita dalam memenuhi kebutuhan informasi. Ya. Ini saya dapatkan dari perilaku pencarian informasi dari masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh WIA Social and Culture per Januari 2021. Ya. Jadi di data tersebut disebutkan bahwa sebesar 99,2% dari pengguna internet di Indonesia sudah terbiasa menggunakan berbagai macam mesin pencarian informasi. Jadi menurut saya ini sangat menguntungkan ya, karena masyarakat ternyata beradaptasi dengan cepat gitu dengan perkembangan zaman, dengan adanya pandemik, dengan adanya COVID. Akhirnya kita mau nggak mau kita harus mengikuti kemajuan teknologi ini. Kita harus menjadi cakap digital, gitu kan? Oke. Bahkan Bapak Presiden juga menyampaikan pesannya ya ketika peluncuran program digital di tanggal 20 Mei itu tentang Indonesia Mengejar Digital. Beliau mengatakan bahwa kita harus meningkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan banyak konten kreatif ya yang mendidik, menyejukkan dan menyebarkan perdamaian. Jadi diharapkan kalau kita cakap secara digital, kita bisa membuat konten ya. Membuat konten yang akan dibaca, yang akan dinikmati, yang akan dipahami oleh masyarakat luas. Ya. Kalau konten kita negatif, itu kan juga akhirnya kita akan menyebarkan hal-hal yang negatif juga. Ya. Jadi memang kita diwajibkan, diharapkan untuk bisa cakap digital itu agar kita bisa menciptakan konten-konten yang bermanfaat. Terus, kalau kita tidak mau mengikuti, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita bisa mengalami disrupsi, yaitu karena disrupsi itu menuntut pengguna untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi. Kalau tidak mau, kita bisa tertinggal jauh ya, kita bisa ketinggalan zaman. Misalnya dulu nih kita masih pakai SMS ya, terus datang WhatsApp. Banyak orang-orang teman saya, karena saya sudah berumur ya, aduh aku nggak bisa dipakai touchscreen, jempolku kebesaran gitu kan, aku nggak mau, aku SMS saja. Tidak mungkin kan, kalau kita tetap bertahan pakai SMS, kita ketinggalan, padahal semua akan berjalan dengan cepat, akan pakai WhatsApp, mungkin BlackBerry ya, terus ganti WhatsApp, semua dengan cepat berubah. Kalau kita kekeh dengan pendirian kita tergerus zaman, kita nggak akan bisa mengikuti perkembangan. Oleh karena itu dibutuhkanlah kecakapan digital, secara digital ya. Oke. Memang kebanyakan masyarakat tidak mengetahui konsekuensinya dalam menggunakan internet ya. Selain kita cakap digital, kita juga harus menggunakan dengan tepat dan bijak dalam memanfaatkannya ya. Itu adalah pengetahuan dasarnya. Kita sering mendengar kata-kata seperti think sebelum posting ya, kita harus berpikir dulu sebelum posting, apa yang kita posting itu harus bermanfaat ya, jangan sampai menyebarkan hal-hal yang negatif. Lalu kita juga harus sharing dulu sebelum sharing ya, jadi harus apa yang akan kita upload itu harus kita saring dulu, apakah ini sudah betul, apakah ini akan bermanfaat untuk orang lain, itu harus kita pikirkan ya, agar kita tetap bijak dalam internet, bermain internet. Maaf ya. Oke. Nah, sekarang akan saya bahas mengenai literasi digital. Jadi ada prinsip dasar dalam literasi digital yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pemahaman. Artinya masyarakat itu harus memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, ya. Jadi jangan asal mengerti atau jangan asal harus memahami, memiliki kemampuan itu. Yang kedua, saling ketergantungan, ya. Antara media yang satu dan media yang lain itu harus saling mendukung. Jangan sampai kita ini
saling menjatuhkan ya, karena masyarakat awam atau masyarakat pada umumnya biasanya hanya menelan mentah-mentah apa yang dibaca, apa yang diterima ya. Kalau kita tidak saling berhubungan dengan baik, itu akan menimbulkan konflik nanti. Yang ketiga mengenai faktor sosial ya. Artinya media harus saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat, karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi ya. Jadi bagaimana media itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, itu harus tersampaikan informasi yang baik dan benar ya. Karena memang zaman sudah berubah ya. Banyak orang-orang, para brand itu menggunakan media sosial untuk berpromosi ya. Kalau dulu iklan kita mesti harus di koran gitu kan, harus pasang di TV gitu kan. Sekarang enggak, sekarang kita bisa pasang iklan di media sosial. Orang bisa menikmati iklan di medsos, bisa di YouTube, bisa di Instagram gitu kan. Jadi akhirnya media sosial itu harus memang dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang terakhir tentang kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain harinya. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta organisasi informasi yang dinilai berguna ya. Jadi itu saya dapatkan dari Yuda Pradana ya, dalam atribusi kewargaan literasi digital 2018. Jadi saya pikir kita harus mempunyai 4 prinsip dasar ini dalam memahami literasi digital ya. Kita tentu masih ingat nih ada istilah waktu itu millennial kills everything ya. Milenial akan membunuh plaza-plaza gitu kan, karena dia nggak perlu lagi pergi ke plaza atau ke mall, dia cukup di rumah bisa belanja online ya kan. Milenial juga akan membunuh restoran ya, karena kita nggak perlu pergi kemana-mana, di rumah saja bisa datang makanan ya, mungkin pakai aplikasi online ya. Akhirnya apa yang dicita-citakan milenial itu didukung oleh COVID, didukung oleh pandemik, sehingga terwujudlah gitu kan, terwujudlah bahwa memang kita akhirnya harus bermain digital gitu, everything harus pakai online gitu, harus main dengan internet itu, kita harus dengan terpaksa gitu ya, mau tidak mau kita akhirnya hidup dalam dunia digital. Nah, itulah kenapa kita harus cakap dalam dunia digital ya. Sedangkan hidup di era digital juga tidak mudah karena ada tantangannya nih. Menurut saya yang pertama tantangannya adalah satu, arus informasi yang banyak ya. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang sangat banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan ya. Jadi kalau kita pagi-pagi buka handphone ya, buka handphone tuh apa saja kita baca kan, kita lihat mungkin di Instagram, mungkin di TikTok, mungkin di Facebook ya, atau kita baca seperti koran-koran digital gitu kan. Kita tidak tahu apakah itu benar, apakah itu hoax, apakah itu memang terjadi ya. Kita harus bisa memilah-milah ya. Kita harus bisa berpikir dulu sebelum kita akhirnya ikut menyebarkan atau ikut nge-share berita tadi ya. Itulah tantangan yang cukup berat ya, karena kadang kita sudah terlanjur share, ternyata hoax gitu kan. Nanti kita jadi menyebarkan berita yang tidak benar gitu. Yang kedua adalah konten-konten negatif ya. Waktu 10 menit lagi ya Ibu. Ya siap Mbak Azura, oke. Berikutnya tentang konten-konten negatif ya. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan di era digital ini. Jadi karena tidak ada batas ya, saya kadang suka sedih melihat murid saya kemarin pandemi kan, mereka di rumah mungkin ada 1 tahun ya. Ketika mereka sekolah, mereka terbiasa nih bermain game, terbiasa di rumah santai-santai, terbiasa melihat film dan tanpa tanpa dikawal oleh orang tua ya. Ketika mereka sekolah, kita lihat loh anak-anak ngapain nih waktu istirahat, mereka main game. Padahal saya berpikir apa ya yang mereka lihat ya, begitu banyak sekali konten negatif yang ada di internet itu. Mungkin dari YouTube mereka bisa melihat ya, di TikTok mereka bisa melihat juga, dan tidak ada filternya. Itulah tugas kita, bagaimana kita istilahnya memberikan pegangan ke anak-anak bahwa yang boleh kamu lihat itu hanya yang bagus. Kalau saya bilang ke anak saya, jangan deh itu buat orang besar gitu. Artinya dia nggak boleh melihat tontonan itu. Atau kita menginstal aplikasi agar mereka tidak bisa menerobos atau tidak bisa melihat konten-konten yang negatif ya. Itu memang cukup berat. Dan 2 tantangan ini ya, kita harus
siap, makanya kita harus cakap digital karena kita harus sebagai orang tua, apalagi saya sebagai guru, saya harus bisa menjadi contoh, saya harus bisa mengingatkan murid saya bahwa memang betul handphone itu ada di tangan kita ya. Kita bisa berbuat apa saja, bisa melihat apa saja, bisa melakukan apa saja dengan handphone kita. Kita yang harus cermat, ya. Kita yang harus bijak. Bagaimana kita menentukan apa yang kita lihat, menentukan apa yang bisa kita gunakan, gitu ya. Seperti posting, gitu kan. Kita bisa memilih posting apapun, ya. Terserah kita kan. Ini juga akun-akun gue, gitu. Kenapa dilarang, gitu kan? Tapi apa akibatnya kalau kita memberi postingan yang jelek, gitu? Itu kan memberikan dampak yang jelek juga ke masyarakat. Jadi tujuan jadi kecakapan digital adalah seperti itu. Kita bisa bermain sosial media, bermain internet gitu dengan bijak dan dengan bisa bertanggungjawabkan apa yang kita upload. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tidak begitu jelas karena saya pakai masker ya. Tapi semoga jelas ya apa yang saya sampaikan. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Ini kalau bisa hubungi saya di email, ada juga blog saya dan nomor WA saya. Terima kasih Kak Azura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Triana untuk materi kecakapan digitalnya. Wah, ini saya juga merasakan Ibu, karena kebetulan saya juga termasuk mahasiswa yang berada di masa pandemi COVID-19 nih. Jadi dulu pas awal-awal lagi pandemi, kita sama dosen-dosen tuh langsung mikir, aduh gimana ya anak-anak, mungkin ada saran kira-kira pembelajarannya seperti apa gitu kan Ibu. Lalu platform yang pertama digunakan adalah WhatsApp, dan semakin kesini ternyata banyak bermunculan tuh platform-platform baru, contohnya kayak Zoom ini, lalu ada Google Meeting yang mau nggak mau ya Ibu kita harus belajar, aduh gimana ya cara mengoperasikannya nih, apa saja yang diperlukan saat kita belajar nih untuk online, jadi kita harus persiapkan tuh semuanya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka dipaksa untuk beradaptasi ya Ibu ya. Yeah. Oke, yuk jadi kita harus sama-sama belajar nih untuk beradaptasi agar kita tidak ketinggalan zaman, tapi kita juga harus menyaring hal-hal apa saja yang positif dan hal-hal negatifnya tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu Triana ya, banyak juga tantangannya, yaitu tadi yang pertama arus informasi yang sangat banyak. Kalau sekarang mungkin namanya udah bukan banjir informasi ya Ibu, tapi tsunami informasi nih saking banyaknya. Jadi kita yang harus pandai-pandai milih-milih ya Ibu ya. Baik Ibu Triana, luar biasa materi kecakapan digitalnya, dan nanti kita akan bertemu ya Ibu di sesi tanya jawab. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Triana untuk materinya, dan kepada seluruh peserta yuk bisa langsung bertanya nih kepada Ibu Triana melalui kolom chat, dan jangan lupa juga untuk menuliskan pertanyaannya sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Dan kita akan langsung nih melengkapi rumah literasi digital kita di sore hari ini dengan materi terakhir nih, materi penutup dari Ibu Nurkhalila Fajrini MPD, yaitu Ibu Nurkhalila ini selaku dosen ya, dan pastinya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu materi terkait etika digital. Selamat sore Ibu Nurkhalila. Selamat sore Mbak Azura. Selamat sore Bu Wani, kayaknya saya sudah berhadapan dengan dosen ya. Jadi teringat harus bimbingan terus nih, bimbingan terus. Gak apa-apa. Tapi ini saya jadi penasaran juga nih, kira-kira materi etika digital yang akan disampaikan oleh Ibu Nurkhalila itu mencakupnya tentang apa nih ya? Karena penasaran juga, karena tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, ternyata Indonesia nih punya prestasi, tapi prestasinya kurang bagus ya Ibu ya, yaitu tingkat kesopanan dari netizen Indonesia nih dinilai yang paling buruk se-Asia Tenggara, dan itu pasti selalu menyangkut juga terkait etika kita nih saat berinteraksi dunia digital. Jadi saya penasaran banget kira-kira materi yang akan disampaikan Ibu Nurkhalila seperti apa. Jadi bisa langsung saja disampaikan materinya dalam waktu 20 menit. Dan sama seperti Ibu Triana ya, Ibu Nurkhalila nanti ada yang telepon nih di 5 menit terakhir, kring-kring-kring. Ibu Nurkhalila waktunya 5 menit lagi. Begitu ya Ibu? Iya, baik. Baik, kepada Ibu Nurkhalila dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih kepada Mbak Azura yang sudah memberikan waktu pada saya. Sebelumnya mungkin narasumber
ketiga narasumber sebelumnya itu sudah sangat luar biasa membahas tentang bagaimana budaya digital, bagaimana keamanan digital, dan yang terakhir tadi juga Ibu Triana membahas tentang kecakapan digital. Nah, ketika kita sudah memiliki pemahaman terkait itu, tidak ada salahnya kita juga melengkapi dengan yang namanya etika digital. Nah, untuk itu saya izin share screen. Baik, jadi untuk kesempatan kali ini, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kominfo yang telah memberikan ruang bagi saya untuk men-sharing pengetahuan terkait dengan etika digital. Nah, kebetulan untuk etika digital ini, bagaimana kita memberikan kebebasan berekspresi di ruang digital. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Karena memang etika digital ini adalah aturan-aturan praktis yang harus kita ikuti. Selain yang tadi ada budaya digital, kemudian keamanan digital, dan juga kecakapan digital. Nah, kita tahu bahwa memang ruang digital ini semakin intensif terkait dengan semakin banyaknya pengguna. Maka dari itu mungkin alasan dibalik kegiatan literasi digital oleh Kementerian Kominfo ini menjadi ruang yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi kita sebagai pengguna aktif daripada ruang digital. Nah, memang ketika potret penggunaan ruang digital ini yang semakin masif, tentu kita tidak bisa lepaskan daripada potret digital, literasi digital itu sendiri. Nah, untuk itu sedikit saya menyinggung bahwa memang potret ruang digital Indonesia yang saya ambil dari data Kementerian Kominfo juga nih, data terakhir itu tahun 2020, bagaimana banyaknya total pengguna internet Indonesia itu hampir melebihi setengah dari populasi masyarakat Indonesia sendiri. Jadi memang 64% itu mungkin termasuk kita yang ada di sini, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mengikuti webinar kali ini, masuk ke dalam pengguna aktif internet. Nah, untuk itu ternyata ya, data terakhir juga dijelaskan oleh Bapak Dirjen Aptika kita bahwa tahun 2021, tepatnya data Januari itu waktu itu meningkat sebanyak 11%. Nah, mungkin angka 11 itu tidaklah yang terlalu signifikan, tetapi ternyata untuk jumlahnya sendiri itu sampai 202,6 juta pengguna. Nah, jadi ketika peningkatan pengguna aktif internet ini terjadi, maka kita tidak bisa dengan bebas berekspresi, karena memang tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak narasumber sebelumnya itu bahwa kita dalam menggunakan media sosial atau menggunakan ruang digital itu ada rekam jejak yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai nanti kita tidak memikirkan terlebih dahulu sebelum nge-share gitu kan. Jadi memang kita harus tahu kiat-kiat etika dalam menggunakan ruang digital. Nah, ini data yang saya dapatkan juga. Kenapa saya tampilkan ini? Karena memang tadi budaya digital yang telah disampaikan oleh Pak Apriki tadi, bahwa pergeseran budaya itu sendiri yang kita lihat, mungkin kita alami sendiri ya Mbak Azura, kita bangun tidur tidak langsung mengecek berita di TV, tapi kita langsung memegang handphone kita sendiri untuk mengecek media sosial atau pemberitaan terkini gitu. Jadi memang
hampir 9 jam dari 24 jam sehari itu kita menggunakan atau kita bergantung dengan yang namanya penggunaan internet di ruang digital gitu. Nah, dalam ilmu komunikasi, kebetulan saya dosen dari ilmu komunikasi, jadi memang dalam prosesnya penggunaan ruang digital itu hanya bentuk komunikasi yang pada dasarnya adalah komunikasi sehari-hari, tetapi penggunaan media atau penggunaan ruang digital menjadi suatu fokus kita ketika kita menggunakan ruang digital dan berkomunikasi di dalamnya. Nah, untuk etika digital sendiri, kenapa literasi digital ini bisa harus kita lakukan? Karena ada hal-hal yang akan kita capai. Nah, dalam etika digital kali ini, saya berharap Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di webinar ini bisa mengetahui bagaimana etika kita dalam mengekspresikan diri. Nah, ketika kita sudah mengetahui etika dan aturan-aturan dasar terkait dengan penggunaan ruang digital, kita bisa bijak dalam berekspresi di era digital. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita juga tidak termasuk kepada orang-orang yang asal menyebarkan informasi, dan kita juga bisa waspada terhadap konten negatif. Nah, itu juga terkait dengan keamanan daripada diri kita sendiri, ya, yang dimana perubahan budaya-budaya digital nantinya itu juga tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kehidupan kita di kehidupan nyata gitu. Nah, sebagaimana dalam proses komunikasi, contohnya saya sekarang menyampaikan beberapa materi, menyampaikan informasi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di webinar ini, ada suatu fungsi komunikasi yang saya jalankan, yakni fungsi informatif, ya, fungsi edukatif, dan tepatnya di sini dalam tujuan dari literasi digital memang pada tahapan fungsi persuasif. Jadi di sini saya berharap nanti Bapak, Ibu, teman-teman di sini tidak hanya memahami, tetapi saya juga mencoba untuk mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk men-sharing kembali informasi yang Bapak, Ibu dapatkan dalam literasi digital ini. Nah, sebelum kita masuk pada apa saja yang bisa kita pahami terkait dengan etika digital sehingga kita bisa bijak menggunakan ruang digital, saya sedikit menyinggung pengertian. Jadi secara sederhananya memang etika digital itu adalah aturan-aturan baku, aturan-aturan dasar yang kita harus lakukan, yang kita harus ikuti ketika kita menggunakan ruang digital. Nah, di sini juga telah dikemas oleh Kementerian Kominfo terkait dengan modul literasi digital. Etika digital itu kemampuan kita sebagai individu, sebagai pengguna daripada ruang digital itu bisa menyadari, bisa mencontohkan, ya, bisa menyesuaikan diri dan merasionalisasikan, mempertimbangkan bagaimana kita mengelola komunikasi kita di ruang digital. Komunikasi ini tidak hanya bentuknya lisan saja, tetapi juga komunikasi tertulis. Jadi ketika teman-teman, Bapak, Ibu di sini mencoba untuk menyampaikan, menyebarkan informasi menggunakan kata-kata, itu harus ada etikanya. Karena apa yang disampaikan itu tidak selamanya sama dengan maksud dan tujuan kita dalam membuat pesan. Jadi ketika orang publik yang sangat luas itu menangkap pesan dari apa yang kita sampaikan di ruang digital, itu belum tentu pemaknaan dan persepsi mereka sama. Nah, jadi memang dalam proses komunikasi itu ada proses yang namanya dua arah, tetapi karena kita menggunakan ruang digital, dua arah tadi itu sifatnya delay gitu loh. Jadi kita tidak bisa langsung mengetahui dan kita tidak bisa merespon
dan mengukur apa yang dipersepsi oleh si pembaca atau yang melihat postingan kita gitu. Nah, ketika saya mencoba untuk tadi karena memang narasumber yang sudah sangat luar biasa memberikan contoh terkait dengan ruang digital, maka di sini saya mencoba memfokuskan sedikit dari fenomena-fenomena yang terjadi di ruang digital. Nah, dalam ilmunya ada salah satu teori yang terkait dengan pengungkapan diri. Nah, pengungkapan diri ini adalah sebuah teori yang mengajarkan kita bahwa kita siap untuk membuka diri kita. Kita siap untuk membagikan perasaan kita. Kita siap untuk memberikan informasi yang akrab tentang diri kita terhadap orang lain. Nah, sebenarnya kalau dalam kehidupan nyata atau dalam komunikasi langsung, itu kita bisa memilih siapa saja yang menjadi penerima pesan kita. Sama siapa kita bisa curhat, sama siapa kita bisa membuka perasaan kita. Tetapi ketika kita menggunakan ruang digital, media sosial, ya, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati bagaimana mengungkapkan, menyampaikan informasi. Nah, ketika pengungkapan diri ini terlihat di ruang digital, kita melihat bahwa tidak hanya penggunaan kata-kata saja, tidak hanya penggunaan foto atau video saja, tetapi yang paling kecil saja dari penggunaan emoticon. Nah, ketika kita mengkaji itu ada yang namanya komunikasi verbal dan non-verbal gitu. Jadi dalam video atau dalam gambar pun kita juga harus memperhatikan apakah ekspresi wajah yang seperti ini, apakah gaya penyampaian seperti ini sesuai dengan maksud dari pesan kita. Apakah kata-kata yang kita gunakan dengan gaya penyampaian yang kita tampilkan itu sudah senada. Karena terkadang ya, misal kayak di video Instagram atau misalnya TikTok, ya kata-katanya itu sangatlah informasi yang sangat berguna. Tetapi ketika ditambahkan dengan gestur, dengan ekspresi wajah, yang ditangkap oleh yang melihat atau yang penerima pesan itu adalah ekspresi wajahnya tadi, atau misalnya tampilan fisiknya, atau misalnya penampilan pakaiannya, bukan kata-kata informasi yang berguna tadi. Jadi makanya ketika kita mencoba untuk menampilkan itu, menyampaikan pesan di ruang digital, kita harus hati-hati. Nah, maka dari itu saya sekaligus menutup webinar ini dengan etika digital. Nah, semoga ketika kita mengekspresikan diri di ruang digital itu, kita bisa memberikan batasan-batasan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang pantas di-share, mana yang tidak. Nah, itu sebenarnya poin penting daripada etika digital. Jadi ketika kita cakap digital, kita tahu perubahan pergeseran budaya digital yang terjadi, tetapi ketika kita tidak didampingi dengan pemahaman etika digital, kita bisa salah dalam menyampaikan informasi di ruang digital. Nah, satu lagi, ketika ini karena memang beban akademik yang saya bawa, jadi memang di sini saya mencoba untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi itu melalui teori gitu. Nah, mungkin secara sederhananya saja nanti akan saya sampaikan. Salah satunya itu adalah tentang teori online disinhibition. Nah, jadi teori ini itu sederhananya adalah ketika kita pengguna daripada ruang digital lebih nyaman menggunakan ruang digital dibandingkan mengungkapkan diri kita di kehidupan nyata. Jadi mungkin teman-teman, Bapak, Ibu yang melihat atau mengalami sendiri ya ketika di lingkungan nyata dia itu bersikap pasif, pendiam. Tetapi ketika berada di ruang digital, dia mengendalikan perilaku yang berlebihan. Dia mencoba untuk menunjukkan jati dirinya, berperilaku impulsif, agresif ya, mencoba untuk menginformasikan bahwa saya sedang seperti ini, saya adalah ini gitu. Jadi memang dari teori ini dinyatakan bahwa
ada perasaan nyaman daripada kita sebagai pengguna ruang digital untuk berkomunikasi lebih, untuk mengungkapkan diri kita di dunia digital dibandingkan dunia nyata. Nah, ada dua jenis daripada tipe pengguna aktif daripada ruang digital. Nah, yang pertama adalah bentuk pengguna aktif yang menyampaikan dirinya sesuai dengan atau yang didukung dengan sentuhan emosional. Jadi ada dua, yang satu benign, yang satu toxic gitu. Mungkin kebanyakan sekarang ya fenomena-fenomena yang lagi booming adalah orang-orang yang tergolong dalam toxic people, ya. Mereka tidak, seperti yang dikatakan tadi, mereka tidak membaca hati-hati pesan atau informasi yang mereka dapatkan, tetapi mereka langsung komen, langsung memberikan hujatan, kritikan keras, kemarahan, ya. Bahkan mereka membenci, padahal mereka tidak kenal siapa orang itu, gitu. Tetapi permisi Bu Nur Khalila, waktunya 4 menit lagi ya Ibu. Baik Mbak Azura, jadi memang kita mencoba untuk memilih ya sebagai pengguna aktif daripada ruang digital, memilih mau jadi benign kah apa mau jadi toxic ya. Tapi saya harap dengan literasi digital yang gencar-gencarnya dilakukan oleh Kementerian Kominfo ini, saya berharap peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini itu bisa menjadi orang yang sangat bijak dalam berekspresi di ruang digital. Nah, saya teringat salah satu sosiolog UI ya mengatakan bahwa memang mungkin karena perubahan zaman yang semakin modern, itu ruang sosial itu semakin ketat. Dan semakin interaksi antara kita dengan orang lain atau bahkan kita dengan keluarga kita itu sangatlah kecil gitu, sangat sempit dibandingkan ketika kita berkomunikasi di ruang digital gitu. Jadi memang ada keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan ketika kita menggunakan ruang digital. Jadi saya harap memang Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini lebih bisa memilah-milih apa nih yang harus saya lakukan dengan media sosial saya, apa yang bisa memberikan efek positif bagi kehidupan kita. Karena memang ya intinya ruang digital ini memberikan impact yang sangat signifikan kepada sikap kita sebagai daripada ruang digital. Nah, terakhir kesimpulannya memang melalui pemahaman etika digital tadi, ya mungkin masih banyak yang harus kita bahas nanti, tapi dengan beberapa materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya berharap bahwa Bapak, Ibu, teman-teman di sini jangan sampai menjadi orang-orang yang tergolong ke dalam toxic people, karena kita sudah tahu nih etika digital yang sebenarnya seperti apa. Kita juga sudah tahu penggunaan kata-kata yang bagus itu bagaimana, ya. Apalagi di sini mungkin peserta yang dari Sumatera Barat ya, filosofi Cato nan Ampe. Jadi memang dalam proses komunikasi itu kita tahu siapa yang menerima pesan kita, bagaimana cara kita menyampaikan, ya, bagaimana kata-kata yang kita gunakan. Nah, itu harus kita perhatikan dan itu kita bisa gunakan filosofi Cato nan Ampe itu dalam ruang digital. Nah, mungkin sekian demikian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Mbak Azura. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Khalila. Wow, ini nggak kalah daging ya materinya dari narasumber lain. Dan ternyata tadi ada ya Ibu penelitian dari Joyson di tahun 1998 dan ternyata hasilnya pun masih relevan hingga tahun ini ya. Ya tadi terkait online disinhibition ya Ibu ya. Iya.
Wow, nah ini ternyata menambah lagi yang sering kita dengar, wah ini toxic people ternyata ada benar loh terkait penelitiannya dan juga sudah tadi dijabarkan oleh Ibu Nur Khalila sebenarnya apa sih dan kita harus menghindari tuh, jangan sampai kita menjadi orang yang toxic baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain juga tentunya. Dan saya juga setuju dengan statement yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Khalila bahwa di dunia digital saat ini memang kita tidak bisa memilih ya Ibu siapa saja yang akan menerima informasi dari kita. Kalau dulu mungkin kita berinteraksi atau berkomunikasi, oh saya ingin menyampaikan pendapat saya terhadap A, kita bisa ngomong secara langsung dengan A, tapi kalau di dunia digital saat ini ternyata enggak begitu. Misalkan kita menuliskan komentar begitu ya Bia di media sosial, si A kenapa kamu kayak gini-gini sih, wah itu bukan A aja yang lihat, tapi bisa seluruh Indonesia bahkan satu dunia pun juga bisa melihat. Jadi nggak boleh ya Ibu, jadi kita harus pilih-pilih selalu diksi yang kita gunakan, lalu kita juga harus mengetahui nih kira-kira latar belakang orang ini seperti apa, karena memang latar belakang mulai dari pendidikan, mungkin sosial ekonomi hingga keluarga negaraan juga berbeda-beda ya Bu di ruang digital saat ini ya. Iya Mbak. Baik, luar biasa nih materi penutup yang pastinya melengkapi rumah digital kita di sore hari ini. Terima kasih Bu Nur Khalila untuk materinya dan nanti kita akan bertemu lagi Ibu di sesi tanya jawab ya. Ya baik Mbak Azura. Baik, terima kasih Bu Nur Khalila. Wow, tak terasa nih teman-teman, kita sudah mendengarkan 4 materi luar biasa dari 4 narasumber kita yang keren-keren banget ya. Tadi sudah dikupas tuntas semuanya dari pilar-pilar literasi digital, mulai dari budaya, lalu ada keamanan, kecakapan, hingga tadi ditutup dengan materi etika digital. Dimana menambah lagi nih wawasan kita bahwa memang di dunia atau di ruang digital ini tanpa batas atau borderless, tapi diri kita lah yang harus bisa membentengi, kita juga yang harus bisa memagari agar setiap interaksi dan setiap komunikasi yang kita lakukan di dunia digital lebih aman dan nyaman. Baik, karena tadi saya sudah mengintip nih di kolom chat banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan ternyata tim saya juga sudah memilihkan nih 4 pertanyaan terbaik yang akan sama-sama kita bahas di sesi tanya jawab kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber kita untuk materinya dan ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu menambah lagi dan membuka cakrawala baru wawasan kita terkait literasi digital. Dan yuk kita akan langsung masuk nih ke dalam sesi tanya jawab, di mana sudah ada untuk penanya pertama, sudah ada Kak Faika Nura dan Kak Faika akan bertanya langsung kepada Bapak Apriki. Selamat sore Kak Faika Nura. Selamat sore juga Pak. Baik, wah Kak Faika silakan nih untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Apriki dan Bapak Apriki nanti bisa langsung menjawab pertanyaan Kak Faika ya Bapak dalam waktu 2 menit. Silakan Kak Faika. Baik Pak, saya akan bertanya dengan adanya perubahan budaya digital mampu menjadikan ruang digital yang kolaboratif, adaptif, dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa masyarakat sudah mengadopsi budaya digital dalam kegiatan sehari-hari. Lalu bagaimana masyarakat secara bersama-sama berpartisipasi merubah atau memanfaatkan budaya lama menjadi budaya baru yang lebih efisien, dan bagaimana strategi yang menumbuhkan perilaku dan budaya di dunia digital berbagai lini seperti pendidikan, pemerintah, sosial, politik, ataupun kewirausahaan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Apriki, apakah bisa ditangkap pertanyaan dari Kak Faika Bapak? Pertanyaan tentang bagaimana kemudian kita menerapkan budaya-budaya luhur kita yang kemudian di kehidupan sehari-hari diterapkan ke dalam dunia ruang-ruang digital. Begitu tadi ya Mbak ya? Betul sekali Bapak. Silakan Bapak untuk bisa langsung menjawab pertanyaan Kak Faika. Baik,
Kalau menurut saya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kunci pertamanya adalah mindsetnya. Jadi tujuannya dulu. Jadi tujuan kita dalam bermedia sosial atau masuk ke dalam ruang digital itu harus tujuan-tujuan yang positif. Yaitu tujuan yang positif tadi seperti saya sampaikan bahwa target kita adalah menambah wawasan, ya, menambah ilmu pengetahuan, memperluas jaringan, intinya memberikan nilai tambah bagi kita. Sehingga aktivitas kita di ruang digital kemudian fokus kepada hal-hal yang positif. Sehingga kita masuk ke dalam komunitas-komunitas yang memang narasi-narasi yang dibangun di dalamnya adalah narasi-narasi yang tujuannya adalah menambah pengetahuan, menambah skill bagi kita. Nah, karena itu, kalau kita masuk ke dalam ruang itu tujuannya sudah positif, maka pasti budaya dan cara kita berkomunikasi pasti juga positif. Misalnya kalau kita kemudian, jadi tujuan kita adalah menambah ilmu, jadi kemudian kita bertanya itu bukan tujuannya untuk menang kalah, tapi tujuannya adalah kemudian untuk sharing, ya kan, menjadikan teman diskusi kita adalah sebagai mitra strategis yang kemudian bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi seperti yang saya bilang tadi, fokusnya pada prestasi, jadi bukan pada sensasi, sehingga kemudian etika itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena saya yakin ketika kita berada di lingkungan yang memberikan arus informasi yang positif, pasti mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang baik. Dan kita juga pasti akan terbawa dengan arus itu, sehingga kemudian terbangun digital culture yang positif juga. Saya pikir begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Afriki untuk jawabannya atas pertanyaan dari Kak Faika. Dan tadi untuk kita sama-sama membentuk budaya yang baru dengan mengaplikasikan budaya yang lama, kita bisa melakukan komunikasi, lalu kolaborasi juga ya Bapak ya? Betul. Nah, karena seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Afriki, kalau sekarang bisa dibilang zamannya bukan zaman kompetisi, tapi zaman kolaborasi dan juga konsolidasi. Baik, luar biasa jawaban dari Bapak Afriki. Terima kasih Bapak untuk jawabannya, dan terima kasih juga Kak Faika untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan ya pertanyaan pertama di sore hari ini, dan kita akan langsung beralih ke pertanyaan kedua, di mana sudah ada Kak Bella Anastasia, dan Kak Bella akan bertanya langsung nih kepada Bapak Fianda. Selamat sore Kak Bella Anastasia. Silakan Kak untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya nih kepada Bapak Fianda, dan Bapak Fianda nanti bisa langsung menjawab pertanyaan Kak Bella ya dalam waktu 2 menit. Silakan Kak Bella. Iya Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, saat ini pemerintah semakin menggerakkan pembelajaran via daring dan membuat banyak anak semakin erat dengan gadgetnya dengan alasan adanya pembelajaran via daring ini. Tak jarang banyak anak yang kecanduan handphone untuk menonton YouTube, TikTok, maupun bermain game online seperti Mobile Legends. Bagaimana peran dan cara kita sebagai orang tua untuk mengantisipasi dan mengatasi adanya kecanduan digital ini, serta bagaimanakah cara kita sebagai orang tua memaksimalkan potensi dunia digital terhadap anak dari konten negatif agar bisa menggunakan internet dengan sehat dan aman, serta memiliki rekam jejak digital yang baik. Baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ini ya dari Kak Fira ini ya. Ini sebenarnya materinya terkait dengan digital parenting ini ya. Bagaimana kita sebagai orang tua ya mendampingi anak-anak kita supaya mereka nggak kecanduan gadget gitu ya. Nah, tentunya yang pertama kali kalau boleh saya ini agak melenceng sedikit dari materi yang saya sampaikan tadi, tapi nggak apa-apa. Yang pertama tentunya sebagai orang tua, ya kalau sebagai orang tua ataupun kakak gitu ya, kita punya adik yang masih kecil ya, masih SD, masih TK, masih SD dan mereka hari ini banyak belajar daring gitu. Bagaimana supaya mereka nggak kecanduan? Yang pertama itu tentunya kita harus mendampingi mereka nih. Mendampingi yang pertama ya, kuncinya ada di pendampingan gitu. Jangan sampai kita biarkan mereka itu melakukan hal-hal yang
nggak kita kontrol, ya di luar kontrol kita gitu ya. Nah, misalnya nih mereka mungkin mengakses internet itu tanpa kita ketahui yang diakses apa gitu ya. Nanti harus kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai orang yang lebih tua, ini kita harus benar-benar tahu apa yang diakses oleh anak atau adik kita. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus pendekatan ke mereka, kita selalu pendekatan, selalu dekat dengan mereka, kita tanya gitu ya. Apa sih yang diakses saat ini gitu ya. Itu yang pertama, itu kunci yang utama. Lalu kemudian yang kedua itu tentunya kita harus bisa kita tempatkan ruang akses internet ini di ruang yang terbuka. Mengakses internet di ruang yang terbuka ini juga penting. Kenapa? Karena kalau mengaksesnya di ruang yang tertutup kan kita nggak tahu apa yang diakses itu kan. Nah, sehingga ruang akses internet ini usahakan di ruang yang terbuka, jangan di ruang yang tertutup. Itu yang kedua ya. Strategi yang kedua bagaimana supaya anak-anak ini tidak mendekati konten-konten yang negatif ya. Lalu kemudian berikutnya pendekatan kita sebagai orang tua atau kakak itu kita usahakan agar mereka, si anak-anak yang masih kecil ini, itu mereka selalu terbuka bercerita, mau menceritakan apa yang mereka akses, apa yang mereka rasakan ya. Kadang-kadang kan konten negatif ini secara tidak sengaja terakses oleh mereka kan. Nah, mereka mau cerita, saya tadi kok ngeliat gambar ini, aku tadi kok ngeliat gambar ini ya, ngeliat gambar yang nggak pantas, ngeliat gambar yang nggak baik. Nah, ini mereka mau cerita ke kita, sehingga dengan itu kita bisa memberikan masukan ke mereka. Dia nggak boleh seperti itu ya, gitu ya. Atau jangan mengakses yang itu perlu juga kita sampaikan ke mereka. Nah, itu kemudian, nah ini bagaimana kita sebagai orang tua, sekali lagi bukan acuh tak acuh ya, tapi kita harus selalu mendampingi mereka bermain. Nah, dengan bermain bersama, kemudian kita juga mengakses konten YouTube yang baik untuk keluarga. Nah, ini akan menjadikan mereka juga nyaman mengakses internet gitu loh. Nah, jadi banyak sih hal-hal yang parenting yang saat ini bisa kita terapkan ke anak kita supaya mereka tidak terpengaruh atau mereka tidak kecanduan. Nah, yang salah satu hal yang penting lagi, kita bisa menerapkan jam akses internet. Jadi jangan sampai los-losan gitu ya, harian full kita berikan gadget ke mereka, tapi kita berikan komitmen, boleh mengakses internet antara jam sekian sampai jam sekian. Itu beberapa tips dan trik mungkin yang bisa diterapkan oleh Kak Bila. Saya kembalikan kepada Kak Azura Intan. Baik, terima kasih Bapak Fianda untuk jawabannya, menambah lagi nih ya tips-tips kepada kita agar anak-anak kita atau adik-adik kita terhindar nih dari kecanduan berinternet. Dan tadi saya setuju bahwa kita bisa meletakkan ya Bapak, misalkan laptop atau komputer kita letakkan di ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi jangan diletakkan di dalam kamar adik-adik kita nih, karena nanti malah kita nggak tahu kira-kira kan pintunya dikunci gitu ya, kita taunya adalah adik-adik kita sedang kayaknya sedang belajar serius-seriusnya nih apa ya, ternyata malah main game online atau malah nonton YouTube dan sebagainya yang tidak ada relasinya dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Iya, betul sekali Bapak Fianda. Dan tadi mungkin juga kalau misalkan bisa kita mengajak adik-adik kita untuk melakukan aktivitas nih di luar di selain kita berhadapan dengan laptop ya, mungkin berkebun atau misalkan, Dek, kakak mau buat kue nih, yuk ikutan yuk gitu. Misalkan tolong deh coba dimasukkan tepung terigu kan biasa ya Pak ya, kalau misalkan adik-adik atau anak kecil suka main yang heboh-heboh gitu ya. Iya, yang heboh-heboh menantang gitu ya, challenging gitu. Betul, jarang nih diizinkan boleh megang alat-alat dapur atau bahan-bahan di dapur. Jadi mungkin kita sekalian bisa mengajarkan dan juga memberikan pengetahuan dan juga pengalaman kepada adik-adik dan anak-anak kita. Baik, terima kasih Bapak Fianda untuk jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Bella untuk pertanyaannya ya Kak. Oke teman-teman semua, sudah 2 penanya nih, kira-kira siapa ya penanya ketiga kita di sore hari ini? Tenang saja, sudah ada nih nama untuk penanya ketiga kita, yaitu Kak Yudo Prihantoro. Dan Kak Yudo akan bertanya kepada Ibu Triana. Selamat sore Kak Yudo Prihantoro. Baik,
Kak Selamat. Yudo mungkin bisa, oke sudah terdengar untuk suaranya. Silakan Kak Yudo bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Triana, dan Ibu Triana nanti bisa menjawab pertanyaan Kak Yudo ya dalam waktu 2 menit. Silakan Kak Yudo. Baik, terima kasih Kak Azura atas waktu yang diberikan. Izin bertanya kepada Ibu Triana, bagaimana sebaiknya mempersiapkan kecakapan digital sejak dini di tengah sistem online yang ada saat ini dengan berbagai keterbatasan yang ada. Bagaimana juga sebaiknya peranan generasi milenial sebagai agent of change kepada masyarakat dalam menyiapkan masyarakat yang cakap digital, Ibu. Terima kasih. Maaf Ibu Triana, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu mikrofonnya. Iya. Oke, saya sudah terdengar. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Kak Yudo atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya bagus, keren. Jadi memang kita sekarang sudah berubah hidup di zaman digital ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu alhamdulillah sekarang sudah ada literasi digital. Kita dalam memberi pelajaran kepada murid-murid itu ada pelajaran mengenai literasi digital juga numerasi ya. Jadi diharapkan para guru itu bisa memberikan bekal kepada murid-muridnya sebagai generasi penerus, sebagai agent of change. Mereka bisa memberikan bekal untuk anak-anak agar bisa lebih bijak dalam berinternet. Selain itu juga seperti ini Mas Yudo, seperti program yang diadakan oleh Kominfo ini ya, kita bisa mengedukasi masyarakat dengan memberikan kegiatan webinar dengan tema cakap digital seperti ini, sehingga masyarakat yang tidak tahu, masyarakat yang awam itu bisa mengikuti kegiatan ini. Mereka bisa mendapatkan banyak hal kan, seperti yang kita laksanakan sore hari ini ya, mendapatkan banyak ilmu mengenai literasi digital. Jadi harapannya kalau anak-anak atau generasi muda mempunyai bekal yang bagus, mereka bisa memberi contoh kepada masyarakat, memberi contoh kepada lingkungan sekitar mereka, bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak ya. Apalagi kalau misalnya mereka aktif di sosial media ya, mereka bisa dengan memberikan postingan-postingan yang bermanfaat ya. Jangan memberikan postingan yang negatif, memberi postingan yang bagus sehingga ketika orang membaca, ketika orang melihat, mereka terinspirasi, mereka mendapatkan manfaat dari apa yang mereka baca dan mereka lihat ya. Jadi hal kecil yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bikin postingan yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Nggak perlu yang jauh-jauh, yang luas-luas itu nggak perlu. Kita mulai dari diri kita sendiri sehingga keluarga kita, saudara kita, tetangga kita kalau lihat postingan kita, oh jadi seperti ini ya literasi digital yang bagus, seperti ini yang bermanfaat gitu ya. Dan diharapkan juga seperti guru-guru ataupun dosen, mereka bisa membekali muridnya, mahasiswanya dengan pengetahuan literasi yang bagus, sehingga diharapkan semua masyarakat kita bisa mempunyai kecakapan digital yang bagus. Terima kasih Kak Azura. Baik, terima kasih Ibu Triana untuk jawabannya, dan terima kasih juga Kak Yudo ya untuk pertanyaannya yang luar biasa nih. Nah, berarti kita sebagai agent of change, di mana kita bisa mempengaruhi diri kita atau mempengaruhi orang lain, bahkan harus berawal dari diri kita, dan kita influence dulu ya Ibu ya orang-orang di sekitar kita dan orang-orang terdekat kita. Seperti yang sudah dikatakan juga oleh Insinyur Soekarno ya, berikan aku 1000 orang tua maka akan aku cabut Semeru hingga akarnya, dan berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Wah, itu tuh yang harus kita lakukan ya. Mungkin nih Kak Yudo langsung terbersit di pikirannya, wah kayaknya boleh nih sebagai konten di media sosial saya, akan saya sharing kepada follower saya terkait literasi digital nih ya Ibu. Jadi kebermanfaatannya bisa semakin banyak lagi dan juga semakin luas. Baik, terima kasih Bu Triana untuk jawabannya, dan terima kasih juga Kak Yudo untuk pertanyaannya. Oke, semuanya kita sudah mendengarkan ya 3 pertanyaan luar biasa nih beserta 3 jawaban dari narasumber kita, dan akan ada pertanyaan terakhir nih, yaitu sudah ada Kak Talita Ramadhani, dan Kak Talita akan bertanya langsung kepada Ibu Nur Khalila. Selamat sore Kak Talita Ramadhani. Selamat sore Kak Talita Ramadhani. Baik, halo Kak. Silakan Kak Talita
Talita untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Nur Khalila, dan Ibu Nur Khalila bisa langsung menjawab pertanyaan Kak Talita ya dalam waktu 2 menit. Silakan Kak Talita. Baik, terima kasih Kak. Ya Ibu Nur Khalila, jadi pertanyaan saya, saat ini kan etika digital menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, Bu ya. Lalu bagaimana nih Bu cara kita untuk mengedukasi orang-orang, khususnya anak-anak yang masih beranggapan bahwa media sosial merupakan tempat untuk mengungkapkan pendapat. Nah, itu secara bebas dan tanpa batas, agar tidak mengarah pada hoax, cyberbullying, dan hate speech atau ujaran kebencian, di mana hal ini kan bisa merugikan dirinya dan orang lain. Nah, karena tidak dipungkiri memang sekarang di media sosial ini kan berisikan seluruh golongan, Bu ya, golongan usia dari SD sampai lansia. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih buat Mbak Talita atas pertanyaannya yang luar biasa juga. Memang pada prinsipnya itu sama halnya dengan 3 narasumber yang sudah memberikan jawaban. Kita sebagai misalnya orang tua, kakak, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan terhadap adik kita atau terhadap anak-anak kita, bahwasanya penggunaan media digital, penggunaan media sosial itu memang sifatnya bebas, tetapi ada batasan-batasan yang saya katakan tadi terkait dengan etika digital. Nah, mungkin untuk sederhananya kita bisa mengajarkan anak kita, kita bisa membawa anak kita dalam suatu interaksi yang sesuai dulu di kehidupan nyata, kemudian kita memberikan bahwasanya ini loh hal yang harus kalian ungkapkan, ini yang harus kalian hindari. Mungkin ada proses tahapan yang harus kita lakukan, karena memang tergantung lagi nih anaknya umur berapa, konten yang harus yang diterima seperti apa. Jadi memang kita juga sebagai orang tua harus aware terhadap proses perkembangan anak. Ketika dia menggunakan media sosial, tadi juga Bapak Fianda juga sudah katakan bahwa ada jam-jamnya. Lebih baik memang saya berharap komunikasi yang langsung dulu dijalani, karena memang ada ikatan emosional, sehingga nanti pembentukan karakter dalam penggunaan ruang digital, anak kita sudah paham, anak-anak kita juga sudah mengerti apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menghindari konten-konten negatif, ujatan, kemudian kita juga harus menghindari bahwasanya anak-anak ini tidaklah melakukan curhat di media sosial, tetapi harus terbuka kepada kita sebagai orang tua, sebagai keluarga. Jadi jangan sampai nanti pergeseran budaya digital ini malah menjadi katarsis kita dalam menggunakan media sosial. Jadi memang ada pola komunikasi yang harus kita lakukan sebaik mungkin dengan pembentukan karakter anak-anak kita nantinya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mbak Talita, bagaimana? Ya, Mbak Azura. Baik, terima kasih Bu Nur Khalila untuk jawabannya. Terima kasih juga ya Kak Talita untuk pertanyaannya nih. Pasti mewakili juga rasa penasaran. Mungkin kakak-kakak atau orang tua yang hari ini ikut di webinar kita, kira-kira gimana sih caranya mengedukasi adik-adik kita atau anak-anak kita, begitu ya Ibu Nur Khalila. Tapi ternyata tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Nur Khalila, kita bisa melihat dulu usianya, jadi kita bisa menyesuaikan ya Ibu cara berkomunikasinya seperti apa. Mungkin kalau adik-adik kita sudah SMP atau sudah SMA, kita juga bisa berikan kepercayaan juga ya Ibu ya, jangan hanya selalu hanya selalu dikomunikasi dan edukasi, tapi kita berikan kepercayaan. Jadi adik-adik kita juga bisa belajar nih bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah mereka lakukan. Begitu ya Ibu ya? Iya, benar Mbak Zura. Baik, terima kasih Bu Nur Khalila untuk jawabannya. Terima kasih juga ya Kak Talita untuk pertanyaannya.
Wow, luar biasa sekali 4 penanya kita di sore hari ini, dan pastinya tadi jawaban serta pertanyaan dari penanya kita menambah lagi ya informasi, dan kita jadi lebih tahu nih berbagai tips tambahan yang sudah disampaikan oleh narasumber hebat kita. Terima kasih kepada keempat penanya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kita di webinar hari ini. Mulai dari materinya hingga tadi jawabannya, wah ini kalau kita mau kupas ya itu udah nggak ada kulitnya, udah daging semua yang dibicarakan oleh narasumber kita. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 4 penanya kita karena akan mendapatkan e-money sebesar Rp100.000. Dan gimana Kak caranya biar saya bisa dapat nih e-money-nya? Gampang banget. Bisa langsung chat kepada host di ruang Zoom kami dengan menyertakan nama, nomor telepon, dan pilihan e-money teman-teman. Bisa langsung di chat sekarang juga ya. Dan kepada seluruh peserta juga tadi saya sudah melihat bahwa di kolom chat host kami sudah mengirimkan link presensi, jadi bisa langsung diklik terkait link presensinya, dan nomor token yang dimasukkan jangan sampai salah ya, karena apabila salah nanti sertif dari kami tidak bisa masuk ke email teman masing-masing. Oke, kita sudah mendengarkan 4 materi dari narasumber kita, lalu kita juga sudah memperdalam materi tersebut melalui sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan bergabung dengan key opinion leader kita setelah sesi materi selesai ya. Jadi yuk kita panggilkan terlebih dahulu nih Kak Sinta. Selamat sore Kak Sinta. Sore, seneng banget dengerin dari tadi, bagus banget paparannya dan mudah-mudahan bisa saya manfaatkan dan bisa bermanfaat buat saya juga gitu. Amin Kak Sinta, karena kalau untuk saya sendiri tadi banyak juga informasi baru, jadi sudah saya catat tuh poin-poin pentingnya Kak Sinta. Karena kan kita sebagai agent of change juga ya Kak Sinta, wah kita bisa memperkaya diri kita, karena seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, kitalah yang harus memulai, kita harus meningkatkan kualifikasi diri kita dengan selalu nih menimbun informasi-informasi positif, dan jangan cuma ditimbun aja tapi disalurkan juga tentunya Kak Sinta ya. Ya benar banget, karena memang sekarang ini kan percepatan teknologi itu beriringan dengan percepatan yang namanya informasi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus bisa lebih cepat lagi menyerapnya sehingga bisa kita manfaatkan gitu. Dan terima kasih juga kepada era digital sekarang, teknologi sekarang itu membuat kita lebih mau tidak mau memaksa kita untuk belajar. Bukan cuma kita, semuanya, bahkan orang tua kita, bahkan anak-anak atau adik-adik itu terpaksa harus belajar, terpaksa harus bergerak lebih cepat karena memang eranya gitu. Udah mungkin mager ya, bolehlah mager kalau seandainya memang butuh waktu untuk istirahat, tapi artiannya sekarang jika Anda pengen maju, jika Anda pengen bergerak, kalau kata orang yang selalu ada voice over yang suka main ke GBK di Senayan Jakarta tuh, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi memang semuanya balik lagi ke kita, Izaura. Jadi harus benar-benar kita bisa manfaatkan teknologi ini. Jangan sampai teknologi ini yang memanfaatkan kita gitu. Jadi pergunakanlah teknologi ini sebaik mungkin, mencari informasi, menyerap informasi, kemudian kalau bisa, jika Anda memang punya kesempatan, ya menyebarkan informasi yang baik-baik aja gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sebenarnya dengan adanya teknologi yang seperti sekarang. Saya jadi mengerti banyak banget. Maksudnya duluan tuh saya nggak pernah ngira kalau saya bisa ketemu sama teman-teman yang ada di Kota Padang. Saya di rumah padahal gitu, nggak pernah ada di kepala saya harus mikir dulu tuh di kepala saya kalau saya mau ketemu teman-teman yang ada di Kota Padang. Bahkan banyak partisipan juga yang bukan berada dari Kota Padang, mungkin saya harus datang ke tempat-tempat kalian untuk salamin kalian apa segala macam. Ternyata dengan kecepatan teknologi, dengan kecanggihan teknologi ini kita bisa ngumpul gitu kan. Aku bisa cerita, aku bisa dengerin, bahkan kalian semua walaupun kadang-kadang suka sambil melakukan aktivitas lain, mengerjakan hal lain, mendengarkan, tapi paling tidak ada interaksi yang terjadi antara saya yang jauh di Jakarta dengan semua yang ada di Kota Padang, bahkan di kota-kota lain. Ini kan adalah sesuatu hal yang perlu kita syukuri dan harus kita yakini bahwa perkembangan teknologi ini adalah hal yang baik, sehingga
kita harus bisa mengambil semua informasinya dan menyerap dengan baik dan kalau bisa disebarkan dengan baik. Nah itu juga mungkin kenapa pemerintah sekarang berusaha untuk seluruh masyarakat Indonesia memahami dan cakap terhadap teknologi. Makanya adalah yang namanya kegiatan-kegiatan seperti sekarang literasi digital, di mana kita semuanya diajarin 4 paparan atau fondasi dari bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Sehingga nantinya kita bisa bersaing dengan dunia luar secara fair karena kita memiliki informasi, bahkan kita memiliki ilmu yang baik juga gitu. Baik, Kak Sinta. Wah, tadi kita sudah memperdalam lagi ya untuk materinya melalui sesi tanya jawab dan ternyata banyak juga nih tips-tips baru yang bisa kita lakukan atau kita terapkan. Dan Kak Sinta nih terkait personal branding tadi kan sempat disebutkan oleh narasumber kita sebelumnya. Sebenarnya personal branding macam apa sih yang bisa kita lakukan nih melalui media sosial kita? Karena kayaknya banyak banget ya Kak yang menggunakan atau memanfaatkan media digital ini hanya untuk share posting, wah saya liburan ke sini, wah saya makan enak ini. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah personal branding. Nah, kalau menurut Kak Sinta sendiri pentingnya personal branding nih melalui media sosial di era digital saat ini itu apa sih Kak? Sangat penting Izaura, karena memang saat ini kayaknya pernah beberapa kali narasumber yang mengikuti literasi digital juga menyatakan bahwa saat ini justru muka kita itu lebih sering nongol di media digital. Dalam hal ini yang saya sebut adalah media sosial. Jadi orang bisa melihat kita, bahkan bisa menilai kita dari situ. Makanya perlunya personal branding. Sekarang ini kalau seandainya Zaura suka makan, suka jalan-jalan, sebenarnya itu adalah hal yang bagus gitu jika Anda berusaha memaparkan ke semua orang sekaligus pamer bahwa saya suka makan, saya suka jalan-jalan, tapi jadikanlah konten itu menjadi konten yang edukasi. Let's say gitu, kamu suka makan, suka jalan-jalan kemana pun yang kamu ini foto-foto makanan. Justru sebenarnya dari foto kalian itu orang bisa mendapatkan apakah makanan itu baik, apakah makanan itu bagus, apakah makanan itu mahal, di mana lokasi makanan itu terbuat dari apa. Terus jika Anda udah foto, wah enak banget nih, saya makan apa, sate padang itu kan isinya ada onderdil dari sapi, terus ada daging sapinya, wah ini rasanya enak banget kalau duduk, terus dia menceritakan pengalaman dia mencicipi makanan itu dan kemudian menceritakan dia makan di mana. Itu kan berarti salah satu caranya juga untuk meningkatkan tourism board Indonesia. Jadi kalian juga memiliki kesempatan untuk bisa membangun personal branding kalian dengan hal-hal yang kalian sukai. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan dan mengolah materi tersebut sehingga jika disebarkan bukan sekedar narsistik aja gitu. Bagiku tuh begitu. Jadi sepenting itu personal branding, kamu bisa keluarin apa yang kamu suka, share apa yang kamu mau, tapi bukan berarti cuma sekedar menunjukin kalau gue nih kece, gue tuh ada di ini, gue tuh udah ada di sini. Mindset itu bisa kita rubah bahwa walaupun di tengah Indonesia itu kaya akan segala macam, jalan-jalan, terus menjelaskan destinasinya, bisa menjelaskan destinasi wisatanya, bisa menjelaskan makanannya, bisa menjelaskan bajunya, bisa menjelaskan sinerinya. Itu adalah sesuatu hal yang baik menurut aku. Jadi jangan sampai postingan kita itu sekedar yang posting-posting yang nggak penting. Maksudnya aku sih juga masih sering posting yang kira-kira menurut aku ini perlu nih orang tahu gitu. Tapi kadang-kadang aku at the end selalu mikir benefit buat orang tahu gua ngapain ini apaan ya gitu. Jadi sebelum kita posting, benar tuh yang selalu dibilang sharing dulu sebelum sharing. Jadi itulah pemikiran-pemikiran itu sehingga akhirnya terbentuklah sebuah citra diri Anda ke semua orang. Wah, nih orang nih suka jalan-jalan, terus suka makan enak nih karena postingannya seru-seru. Tapi apakah kalian ngerasa pasti beda jika postingan kalian itu ternyata kata si Izaura nih makan nasi padang di sini enak banget, murah lagi. Terus itu bisa makannya sambil
di pinggir kali apa gitu. Itu kan sebuah informasi yang baik, dan akhirnya kalau seandainya sering dilakukan, akhirnya hal itu menjadi nempel. Kalau mau cari makanan enak atau referensi tempat nongkrong enak, lihat aja di postingannya Izaura, dan itu akan menjadi, sekarang saya lihat itu adalah peluang bisnis yang baik. Jadi selain membuat personal branding terhadap diri kita sehingga orang bisa menilai kita seperti apa, tapi dalam hal yang baik, ternyata itu adalah peluang bisnis yang baik, di mana selain kita bisa menjual apa yang kita posting, tapi juga kita bisa menjadi bagian orang-orang yang let's say endorsement jadi ada, atau bahkan kadang-kadang ada teman saya ini kerjanya sebenarnya dia suka banget dari zaman dahulu kala, dia itu sukanya foto sebelum makan. Jadi aku tuh suka ngeledek dia dulu, lo ngapa sih kayak gini gitu, mau dimakan dulu, jangan dimakan dulu, gue mau foto. Terus apa pengen bahasa aku gini, lu ribet amat sih, gue udah mau nganga tapi nggak boleh diaduk dulu kalau bubur atau nggak boleh. Terus itu tuh ganggu, dulu tuh masih zaman Facebook awal-awal lah, dia posting itu melulu. Tapi tahu nggak Izaura, dia lakukan itu sepanjang saya mengenal dia hingga sekarang. Sekarang dia namanya udah food storyteller, dan guess what? Waktu pada saat Gordon Ramsay datang ke Padang waktu itu ya, mencoba rendang, dia yang dampingin. Itu kan sesuatu hal yang menurut aku, wah gila, namanya Ade. Gila loh Dek gitu, maksudnya dari hobi kemudian dia bisa menjabarkan makanan bubur saya yang pernah nggak boleh diaduk gitu. Jadi waktu itu dia mau bikin versi tim bubur ayam aduk sama tim bubur ayam nggak diaduk, aku tim bubur ayam nggak diaduk. Sereceh itu dia akhirnya sekarang menjadi food storytelling. Jadi itu sesuatu hal yang bagus banget jika Anda memiliki hobi dan menjadikan itu personal branding yang baik buat diri Anda, sehingga jika memang berhasil personal brandingnya, akhirnya pasti akan memberikan dampak positif buat kalian sendiri gitu. Baik Kak Sinta, terima kasih banyak nih untuk ceritanya. By the way, saya juga tim bubur nggak diaduk nih. Pokoknya nggak bisa kalau makan bubur diaduk tuh kayak nggak kemakan jadinya, pokoknya nggak boleh diaduk buburnya. Nggak boleh. Betul Kak Sinta. Dan saya juga setuju nih dengan tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Sinta. Di situ banyak informasi-informasi dan juga makna-makna terselubung nih ya yang sudah Kak Sinta sampaikan, bahwa kita bisa memanfaatkan hobi kita untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya tadi kita bisa menghasilkan cuan ya Kak ya dari hobi kita. Iya betul, cuan. Betul sekali, daripada cuma foto-foto nggak jelas, sebenarnya oke kita foto, kita jadikan sesuatu hal yang narsis Izaura nih, teman-teman kan banyak tuh jago-jago makeup. Aku ngeliat gila, maksudnya skill mereka lebih edan daripada orang-orang yang sekolah, dan akhirnya aku lihat banyak kan influencer yang mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya ketika mereka seriusin gitu personal branding mereka gitu. Oke Kak Sinta, luar biasa sekali nih cerita dari Kak Sinta, pastinya juga menambah lagi rasa semangat mungkin teman-teman yang di sini yang tadinya maju mundur, ragu-ragu, aduh saya mau share konten terkait ini nih, asalkan kontennya positif dan tidak menimbulkan hal-hal tidak merugikan orang lain, share aja ya Kak ya. Dan sebisa mungkin kontennya bisa bermanfaat. Betul, konsisten juga jangan lupa. Karena personal branding itu adalah konsistensi sebenarnya, bagiku begitu, sehingga orang tahu gitu. Jadi saya tidak pernah mengenal from zero to hero, tapi semuanya pasti bisa jadi hero kalau lo konsisten gitu. Kalau mau mager-mager doang mah nggak jadi apa-apa, tapi sekarang enak, mager bisa jadi duit loh, asal benar-benar konsisten gitu. Betul sekali Kak Sinta. Wow, mantap sekali dia cerita dan pengalaman dari Kak Sinta. Terima kasih Kak Sinta sudah membersamai kita dari siang tadi, matahari masih di atas ubun-ubun ya, sampai matahari sudah menuju tenggelam nih kayaknya di luar ya Kak Sinta ya. Dan alhamdulillah hari ini juga cuacanya cerah sekali, dan setelah beberapa hari ke belakang ini khususnya di Jakarta hujan terus ya, tapi hari ini alhamdulillah cerah, menambah lagi semangat kita. Dan terima kasih sekali lagi ya Kak Sinta
Sinta atas kebersamaannya nih, dan boleh Kak Sinta seperti biasa nih Kak Sinta membacakan 6 pemenang kita di sore hari ini, boleh Kak? Boleh banget, boleh dengan senang hati. Baik, oke, mungkin teman-teman di studio bisa langsung memunculkan nih kira-kira ke-6 pemenang kita di sore hari ini siapa ya? Wow, ini kalau 6 orang bisa mendapatkan e-money sebesar Rp100.000 nih, jadinya Rp600.000. Kayaknya kalau dibeliin cireng bisa bacuk itu satu kelurahan ya Kak ya? Saya pengen banget dari tadi mikirin cireng sebenarnya. Kok Izaura tahu sih? Oh nggak tahu Kak, saya juga berhubung karena saya juga kesukaannya cireng Kak. Jadi apa aja yang ada acinya saya suka. Oke, Kak Irwani sudah muncul nih untuk ke-6 pemenang kita. Silakan Kak Sinta untuk membacakannya. Baik, selamat buat teman-teman yang ada namanya di sini akan mendapatkan voucher ya 100.000. Ada Bira Sugiara, Muhammad Kahfi, ada Ahmadi, ada Tomo, ada M Desrel sama Ferry Verjuna. Ini belum kelihatan semua fotonya ya. Masih foto belum kelihatan muka-mukanya kecuali yang pakai masker hitam tuh kayak artis K-pop, cie. Mantap sekali ya. Boleh dong untuk teman-teman yang lain mungkin kita tunggu bisa menampakkan atau menyalakan kameranya terlebih dahulu, jadi bisa berfoto bersama. Siapa tahu nih jarang-jarang banget kan bisa berfoto bersama dengan presenter ternama dari TV One. Oke, Kak Sinta, tapi sepertinya untuk kedua pemenang kita sinyalnya tidak memungkinkan Kak ya, untuk baik. dia. Jadi nggak apa-apa ya kita berfoto bersama nih dengan pemenang kita yang lain, boleh Kak? Baik, siap. Oke, untuk pose pertama mungkin jempolnya boleh diangkat Kak Sinta. Oke, akan saya hitung ya. 3, 2, 1. Dan kalau pose dari Kak Sinta kira-kira apa nih Kak? Literasi ya. Oke, seperti biasa. Akan saya hitung lagi. 3, 2, 1. Terima kasih Kak Sinta sudah membantu saya menyebutkan ke-6 pemenang di sore hari ini. Semoga kita diberikan kesempatan lagi ya Kak untuk saling berjumpa nih, nggak hanya secara virtual aja, tapi semoga bisa berjumpa secara offline juga ya Kak Sinta ya. Izaura kan di Jakarta, mampir-mampirlah ke kantor, kita makan bubur ayam. Oke, sama-sama tim bubur ayam nggak diaduk nih ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Sinta. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu bersama Kak Sinta ya. Sampai bertemu di event selanjutnya. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada ke-6 pemenang kita ya. Tadi ada Kak Bira, ada Kak Muhammad Kahfi, ada Kak Ahmadi, Kak Tomo, Kak Dasril, dan Kak Ferry, di mana teman-teman akan mendapatkan e-money sebesar Rp100.000. Dan ke-6 pemenang bisa langsung chat kepada host kami di ruang ini dengan menyertakan nama, nomor telepon, dan e-money yang digunakan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah banyak informasi yang kita terima, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Dan saya harap ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita lanjutkan lagi ya, kita beritahukan kepada orang lain di sekitar kita, dan juga kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tadi kita buka kegiatan ini dengan membaca doa, maka kita tutup juga kegiatan yang baik ini dengan membaca doa. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Wah, ini saya sudah bisa melihat ya wajah teman-teman tadi di layar. Jadi mungkin bisa dimunculkan kembali teman-teman yang di studio. Jadi kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu nih. Tadi kita belum berfoto dengan keempat narasumber kita ya. Jadi mungkin boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya teman-teman. Jadi kita bisa berfoto bersama. Oke, sudah siap ya teman-teman di studio. Mungkin untuk yang pertama, posenya adalah salam literasi. Boleh diangkat salam literasinya? Oke, akan saya hitung. 3, 2, 1. Dan untuk pose kedua, kalau tadi jempolnya sudah diangkat ya, sekarang oke-nya deh yang diangkat. Oke-nya boleh? Baik, akan saya hitung lagi. 3, 2, 1. Terima kasih kepada keempat narasumber kita yang luar biasa, hebat, dan juga sudah menyampaikan pengalaman serta ilmunya kepada kita semua. Semoga Ibu Bapak selalu dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu bersama Ibu dan Bapak semua ya. Baik, saya Azra Intan Wahyudi
selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya akhiri acara hari ini. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di event selanjutnya. Sehat-sehat selalu untuk Ibu dan Bapak.